Lei Butian Xingtai yang tingginya 100 meter berdiri di langit, menekan semua arah, dan terlihat sangat megah jika dilihat dengan mata terbuka. Wajah Ye Xuan menjadi gelap dan dia memaksakan diri untuk mengaktifkan teknik pedang surgawi, mencoba menggunakan pedang roh kekosongan untuk menerobos Lei Butian Xingtai. Namun, pertarungan sengit antara dua harta karun setingkat senjata kekaisaran itu tidak dapat menentukan pemenangnya untuk sementara waktu. Void Blade Dark adalah senjata kekaisaran kuno, tetapi tetap saja tidak lengkap. Ia tidak memiliki light lainnya dan hanya dapat dianggap sebagai setengah dari senjata kekaisaran kuno. Selain itu, Ye Xuan bukanlah pemilik sebenarnya dari Void Spirit Blade, dan tingkat kultivasinya hanya berada di alam martial honor tingkat ketiga, jadi dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari Void Spirit Blade, sehingga mustahil bagi Void Spirit Blade untuk menembus penindasan dari platform hukuman Lei Butian. Ji Jiuchen menutup kipas lipatnya, membungkuk pada Yin Lei Dianmu, dan memujinya. Yin Lei Dianmu memang sangat kuat. Begitu dia menyerang, bocah ini tidak berdaya untuk melawan. Ibu petir kegelapan tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke arah Ye Xuan, dan mendengus dingin semut, jika kau tidak menyerahkan teratai abadi nirwana, aku akan membiarkanmu mengalami semua 18.000 jenis siksaan di panggung pemakaman petir, dan memberitahumu apa artinya tidak bisa mati. Dua tempat suci dan satu negara kuno mengelilingi perahu terbang ringan yang mengambang, dan lebih dari 10 rantai dan cakar menjebak perahu terbang tersebut. Perahu terbang ringan yang mengapung tidak dapat terbang meskipun memiliki sayap. Melihat situasi ini, Kapten Night All Dark Guard tahu bahwa situasinya tidak baik, dan segera berlutut dengan satu kaki dan berkata, Tuan muda, serangan musuh sangat ganas. Kami berempat tertinggal untuk menahan musuh yang kuat. Tolong cari cara untuk segera melarikan diri dan kembali ke kota Wangbei dengan selamat. Ji Jiuchen melambaikan kipas lipatnya dengan lembut dan tertawa keras, perahu terbang itu diblokir dan rantainya diikat. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Tunggu kematian. Buang-buang waktumu untuk bicara dengan semut rendahan ini. Basmi dia. Ibel Surgawi Muyan mengayunkan tombaknya dan memimpin lebih dari selusin panglima perang Ibel Surgawi di kapal terbang taring binatang untuk menyerang kapal terbang cahaya terapung. Keempat pengawal rahasia Night Owl segera menghunus senjata mereka dan mengandalkan formasi pertahanan Floating Light Flying Boat untuk bertarung dengan Sky Demon Warlord. Ji Jiuchen mengangkat kipas lipatnya dan menunjuk Ye Xuan sambil berteriak, Basmi. Para prajurit kuil Dewa Binatang segera melepaskan lebih dari 10 binatang terbang untuk membasmi perahu terbang cahaya yang mengambang itu. Bahkan dengan bantuan lingkaran sihir pertahanan, keempat pengawal rahasia Night Owl harus menghadapi begitu banyak lawan dan tetap kalah telak oleh serangan dari segala arah. Mata Ye Xuan menjadi gelap, dan dia mengarahkan tangan kanannya ke Void Blade An, ingin memanggil kembali Void Blade dan membasmi para prajurit kuil Ibel Langit dan kuil Dewa Binatang yang tengah menyerbu. Namun, Yin Lei Dianmu berteriak, dan guntur bergemuruh hebat di Lei Butian Xingtai, dengan paksa menekan pedang suling. Dengan hanya tingkat kultivasi tingkat ketiga dari alam kehormatan bela diri, dia tidak dapat mengambil kembali pedang roh Void untuk saat ini. Ah! Seorang penjaga rahasia Night Owl mengerang ketika bahu kirinya tertusuk tombak yang dilempar, dan darah muncrat keluar. Hanya ada 4 pengawal rahasia Night Owl di perahu terbang cahaya terapung, dan mereka tidak mampu menahan kepungan begitu banyak setan surgawi dan binatang roh. Ekspresi Ye Xuan menjadi lebih serius. Dia mengeluarkan sebotol obat dan melemparkannya ke penjaga rahasia Night Owl yang terluka. Pengawal rahasia burung hantu malam menggertakkan giginya, menamparkan tombak itu dengan telapak tangannya, menjatuhkannya keluar dari tubuhnya, lalu membuka tutup botol obat dan memercikkan obat itu ke lukanya. Untungnya, kualitas obatnya sangat tinggi, dan lukanya segera berhenti berdarah dan membentuk keropeng. Setelah menghentikan pendarahan, pengawal rahasia Night Owl segera bangkit dan bergegas menuju setan langit yang menaiki perahu terbang dan terus bertarung. Ye Xuan mengendalikan Void Blade dengan satu tangan untuk melawan Lei Butian Xingtai, dan mengangkat tangannya yang lain, mengaktifkan teknik pedang surgawi, melepaskan pedang kunpeng, dan membantu Night Owl Dark Guard untuk melawan musuh. Meski begitu, situasinya masih genting. Tepat pada saat ini, bunga teratai api ungu bermekaran di sekitar perahu terbang yang mengapung. Ketika semua kelopaknya mekar, serangkaian suara keras meledak. Api ungu menyelimuti segala arah, memaksa mundur para ibel surgawi dan binatang buas dari kuil Dewa Binatang. Zilingji muncul di belakang Ye Xuan, menempel di punggungnya, meniupkan udara dan berkata, Tuan, jika Ziling bertarung sampai mati untuk melindungimu, apakah kamu akan mendapatkan sedikit kepercayaan? Keluar dari sini, Ye Xuan berteriak dengan suara berat, dan terbang dengan pedangnya. Pedang kunpeng terbang melewati telinga Zilingji, memaksanya mundur, dan kemudian dia memakukan seorang penguasa perang ibel surgawi ke tiang kapal terbang cahaya terapung dengan satu pedang. Penguasa perang ibel surgawi ini memiliki sebilah pedang yang menusuk dadanya, namun ia belum mati, dan sedang meraung sambil memamerkan taringnya.
Zilingji berguling ke gagang pedang Kunpeng, paku api ungu di tangannya berputar, menusuk kepala Panglima Perang Setan Langit, lalu dia tertawa manis, Tuan masih sangat kejam. Tepat saat pertempuran menjadi semakin intens. Perahu terbang lain datang dari arah Holy Star City. Kapten Night Owl Dark Guard menyadari bahwa kapal terbang keempat telah muncul, dan raut wajahnya menunjukkan bahwa ia siap mati. Ia mendesak Yesuan lagi, Tuan Muda, cepatlah. Kapal terbang lain telah muncul, tolong jaga diri Anda. Anda adalah harapan Sang Jenderal, dan harapan tentara Long Yuan. Yesuan tampak serius dan tidak berkata apa-apa. Dia terus mengendalikan Void Spirit Blade untuk melawan Lei Butian Xingtai, tanpa ada niat untuk melarikan diri sama sekali. Tuan Muda, Kapten Night Owl Dark Guard menjadi semakin cemas dan meninggikan suaranya. Sambil berbicara, kapal terbang keempat menerobos awan dan muncul di dekat medan perang langit. Semua orang dan setan surgawi di medan perang menoleh, ingin melihat siapa yang datang. Saya melihat lambang Sekte Piao Miao mengambang di atas kapal terbang ini. Jelas itu adalah kapal terbang milik Sekte Piao Miao. Ketika sesepuh Sekte Piao Miao melihat 4 perahu terbang saling bertarung di langit, dia langsung memerintahkan, cepat, ganti arah, mari kita lewati tempat ini. Tepat pada saat ini, ketika Ling Feishuang melihat bahwa Yesuanlah yang sedang dikepung, dia mengerutkan kening dan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tunggu. Adik Ling, ada kapal terbang dari 2 tempat suci utama di sana. Kita tidak boleh ikut campur. Tetua Sekte Piao Miao mengingatkan dengan tergesa-gesa. Wajah Ling Feishuang semuram air, dan dia mulai berjuang dalam hatinya. Dia teringat masa lalunya bersama Yesuan, pertama dendam terhadap kota Liu Yun, lalu kekalahan Sekte Piao Miao, dan kemudian kebaikannya mengobati luka ayahnya. Untuk sesaat, dia tidak tahu pilihan apa yang harus diambil. Para tetua Sekte Piao Miao mendesak murid-murid mereka untuk mengendalikan arah perahu terbang, dan perahu terbang itu secara bertahap menjauh dari medan perang. Saat perahu terbang Sekte Piao Miao hendak meninggalkan medan perang, Ling Feishuang menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri terlepas dari dendam masa lalu, melihat bahwa setan-setan surgawi sedang mengepung umat manusia, sekaranglah saatnya untuk mengambil tindakan. Setelah dia berkata demikian dalam hatinya, dia melompat berdiri, menghunus pedangnya dan menyerbu ke medan perang. Ketika Zilingji melihat Ling Feishuang muncul, dia melesat melewati Yesuan lagi, menghunus paku-paku untuk menyerang Ibel Surgawi, dan terkekeh, lihat, Tian Jiao dari Sekte Piao Miao datang untuk menyelamatkan. Sekadar bergabungnya Ling Feishuang ke medan perang saja tidak akan mengubah situasi. Ketika Ji Jiuchen melihat Ling Feishuang memasuki medan perang, dia berkata dengan suara yang dalam periling, apa yang sedang kamu lakukan? Akan sangat buruk jika aku tidak sengaja melukaimu. Ling Feishuang melotot ke arah Ji Jiuchen dan berteriak, sebagai manusia, kau bersekutu dengan para ibel surgawi dan mengepung serta membasmi kaummu sendiri. Apa kau masih manusia? Ji Jiuchen langsung geram dan mendengus dingin, semut rendahan bernama Ye ini pantas disebut sebagai sesama anggota sukuku. Pergilah ke neraka. Sembari berbicara, dia segera melambaikan kipas lipatnya dan berteriak dengan suara yang dalam seni mistik binatang buas amarah yang haus darah. Mengaum, burung-burung dan binatang-binatang yang terbang di seluruh angkasa seketika meraung bagaikan binatang buas, dan mulai menerkam dengan ganas ke arah perahu terbang ringan yang mengapung itu. Kuil Dewa Binatang, Lei Motian, dan Ibel Surgawi Mu Yan melancarkan serangan dahsyat ke kapal terbang cahaya terapung, membuat lubang besar di dalamnya. Tampaknya formasi pertahanan akan segera ditembus. Selama formasi pertahanan itu hancur, keempat pengawal rahasia Night Owl saja tidak akan mampu menahan kepungan begitu banyak setan surgawi dan binatang roh. Kapten Night Owl Dark Guard menusuk perut Sky Demon dengan pedang, berbalik dan berteriak pada Yesuan, Tuan Muda, cepatlah. Formasi pertahanan Floating Light Flying Boat tidak dapat bertahan lagi. Akan terlambat jika kita tidak pergi sekarang. Tuan Muda, silakan pergi dengan cepat. Di bawah pengepungan 3 kali oleh Lei Motian, Kuil Dewa Binatang, dan Ibel Surgawi Mu Yan, pengawal rahasia Night Owl terluka satu demi satu dan berada di ambang kehancuran. Zilingji tidak lagi tertawa manis, tetapi malah menggertakkan giginya dan bertarung dengan Ibel Surgawi. Tidak seorang pun tahu apakah dia benar-benar bertarung berdampingan dengan Ibel Surgawi atau karena batasan tanda naga Ibel, yang membuatnya tidak punya pilihan. Pertarungan menjadi semakin brutal. Kapten Night Owl Dark Guard menggertakkan giginya dan mencabut anak panah dari kakinya. Dia membujuk lagi, Tuan Muda, setidaknya ada 4 master bela diri setengah langkah di sisi lain, dan ada juga Yin Lei Dianmu tingkat Santo bela diri. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Tuan Muda, cepatlah. Kapten Night Owl Dark Guard hampir memohon pada akhirnya. Dalam pengepungan ini, klan setan langit benar-benar melakukan yang terbaik. Bahkan pengepungan Martial Saint tidak akan membutuhkan pertempuran berskala besar seperti itu. Ibel Surgawi Mu Yan sendiri adalah seorang Saint bela diri setengah langkah.
Di atas perahu terbang gigi binatang miliknya, ada juga seorang pendeta ibel surgawi yang juga seorang Saint bela diri setengah langkah dan tidak melakukan tindakan apapun dari awal hingga akhir. Selain itu, berdiri di samping Yin Lei Dianmu, ada dua setan surgawi di tingkat setengah langkah Martial Saint. Tetua suci kuil Dewa Binatang di samping Ji Jiuchen juga berada di level setengah langkah Martial Saint. Dapat dikatakan bahwa pengepungan ini melibatkan 4 orang suci bela diri setengah langkah dan 1 makhluk setingkat orang suci bela diri, dan ada ratusan makhluk setingkat kehormatan bela diri. Tujuan dari pertarungan sebesar itu hanyalah untuk mengepung dan membasmi jagoan bela diri tingkat 3. Ini situasi yang mematikan. Ye Xuan, menyerah saja. Buat apa berjuang? Kalau kamu seorang Martial Saint, kamu mungkin punya kesempatan untuk melarikan diri. Sayang sekali kamu hanya orang lemah di level ketiga Martial Honor. Ji Jiuchen menggoyangkan kipas lipatnya pelan-pelan dan mengangkat kepalanya dengan arogan. Ye Xuan melotot marah, mengangkat tangannya dan membuat gerakan pedang. Pedang kunpeng terbang keluar dan menebas ke arah Ji Jiuchen. Perahu terbang bayangan itu segera mengangkat lingkaran sihir pertahanan, dan tetua suci kuil Dewa Binatang mengorbankan hartanya dan menggunakan lingkaran sihir pertahanan untuk memblokir serangan pedang kunpeng. Pengawal rahasia burung hantu malam berusaha mengendalikan perahu terbang cahaya terapung untuk melarikan diri, namun perahu terbang cahaya terapung itu terjerat erat oleh lebih dari 10 cakar rantai dan tidak dapat bergerak. Wah, terdengar ledakan keras lagi, dan sebuah lubang besar terbentuk di lambung kapal terbang cahaya terapung, memperlihatkan formasi pertahanan di dalamnya. Pertempuran menjadi semakin brutal. Para tetua sekte Piao Miao tidak berani meninggalkan Ling Feishuang, jadi mereka hanya bisa berbalik. Namun, mereka tidak langsung bergabung dalam pertempuran. Sebaliknya, mereka membujuk Ling Feishuang dari luar medan perang adik Ling, cepatlah kembali. Ini adalah dendam pribadi antara Tanah Suci dan sekte lain, dan tidak ada hubungannya dengan sekte Piao Miao kita. Ling Feishuang memanifestasikan jiwa bela dirinya, Xiao Xiang Lingyu, dan juga menggunakan teknik rahasia jiwa bela dirinya, transformasi Lingyu. Dia memegang pedang berkabut di satu tangan dan bertarung di antara para ibel surgawi. Namun, dia tidak dapat mengubah situasi pertempuran sama sekali dengan kekuatannya sendiri. Wajah Ji Jiuchen menjadi gelap ketika dia melihat Ling Feishuang bersikap bermusuhan kepadanya, tetapi dia tidak menyerang Ling Feishuang. Sebaliknya, dia menatap Ye Xuan dan mencibir, kamu mungkin juga mati jika kamu membutuhkan seorang wanita untuk menyelamatkanmu, Ye Xuan. Melihat jika hal ini terus berlanjut, keempat pengawal rahasia Night Owl akan mati di sini. Ye Xuan mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Ji Jiuchen, lalu berkata dengan suara yang dalam, aku, Ye Xuan, tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkanku. Setelah berkata demikian, Ye Xuan mengeluarkan ramuan batin binatang suci, membuka mulutnya, dan langsung menelannya. Ketika Ji Jiuchen melihat kejadian ini, matanya langsung terbelalak dan dia berseru, apa yang kau lakukan? Dasar orang menyebalkan, kau benar-benar ingin mempertaruhkan nyawamu untuk menghancurkan inti dalam binatang suciku. Prajurit tidak dapat langsung menelan ramuan dalam monster. Jika mereka melakukannya, konsekuensi serius dapat terjadi, seperti tubuh meledak dan kematian. Konsekuensi ringan juga dapat mencakup hancurnya ladang ramuan. Menelan langsung ramuan ajaib milik monster adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh monster. Terlebih lagi, menelan ramuan batin monster secara langsung adalah metode dengan tingkat pemanfaatan yang sangat rendah. Bahkan binatang roh yang dipelihara di kuil Dewa Binatang tidak akan membiarkan binatang roh menelan ramuan batin monster secara langsung. Namun, Ye Xuan membuka mulutnya dan menelan ramuan batin binatang suci. Ramuan batin binatang suci telah hancur, dan kuil Dewa Binatang kehilangan kesempatan untuk memurnikan dan membesarkan binatang suci. Ji Jiuchen sangat marah dan meraung, dasar semut rendahan, aku akan membasmimu. Aku akan membasmimu. Sambil mengumpat, dia mengulurkan tangannya untuk mendorong tetua suci kuil Dewa Binatang di sampingnya dan berteriak, maju. Basmi dia, keluarkan ramuan batin binatang suci dari perutnya. Tetua suci kuil Dewa Binatang segera mengambil cambuk baja dari kehampaan dan terbang ke arah Ye Xuan. Ye Xuan belum selesai menelan ramuan dalam binatang suci itu. Dia mengeluarkan teratai abadi nirvana, mematahkan kelopak teratai, dan langsung menelannya. Ketika Yin Lei Dianmu melihat ini, matanya melotot merah, dan dia menunjuk ke arah Ye Xuan dan memerintahkan, hentikan dia. Semut ini ingin menghancurkan teratai abadi nirvana, basmi dia sekarang. Lei Motian, ibel surgawi tingkat santo bela diri setengah langkah Lei Jie, yang berdiri di dekatnya, segera menerima perintah, meledakkan lingkaran petir, menyerbu ke arah perahu terbang cahaya yang mengambang, dan meninjunya. Ledakan, sebuah pukulan datang bagai sambaran petir dari langit dan dengan suara ledakan menembus haluan kapal terbang ringan yang mengapung itu.
Kapten Night All Dark Guard segera terbang ke arah Sky Demon Lei Jie dan mencoba yang terbaik untuk menghalanginya, tetapi terdorong mundur oleh sebuah pukulan. Dia jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah, dan berjuang untuk berkata, "Tuan muda, saya mencoba yang terbaik." Saat dia berbicara, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Ye Xuan mengangkat tangannya dan melepaskan 4 harta suci yang diperoleh dari kuil Dewa Perang, melemparkannya ke 4 pengawal rahasia burung hantu malam, dan berkata, "Jaga perahu terbang cahaya terapung dan tunggu aku selama 1/4 jam." Keempat pengawal rahasia Night Owl telah bertekad untuk bertarung sampai mati. Demi mendapatkan harta karun tanah suci, mereka bertarung mati-matian, kekuatan tempur mereka melambung tinggi, dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kapal terbang cahaya terapung dan mencegah setan langit mendekat. "Cepat, basmi dia, cepat, dia akan mencerna inti binatang suci itu." Ji Jiuchen berteriak dengan marah, orang menyebalkan ini ingin menghancurkan inti binatang suci itu sampai mati, otang pembawa sial. Akan sangat memalukan jika ramuan batin binatang suci itu jatuh ke tanganmu. Ye Xuan mendengus dingin, dan segera mengedarkan energi sejatinya, menampilkan salah satu kekuatan magis unik yang diwarisi dari 7 kaisar pil absolut, menggunakan tubuhnya sebagai tungku kubah untuk memurnikan obat ajaib dunia. Alkemis tidak hanya dapat memurnikan ramuan di tungku alkimia, tetapi mereka juga dapat memurnikan ramuan di telapak tangan mereka selama mereka menahan api. Warisan dari 7 kaisar alkemis absolut mengandung kekuatan magis yang lebih kuat, yaitu memurnikan kekuatan obat dalam tubuh fisik. Ye Xuan awalnya ingin kembali ke kota Wangbei dan menggunakan ramuan batin binatang suci untuk membuat pil dan meningkatkan kultivasinya. Akan tetapi, mengingat situasi saat ini, tidak ada waktu untuk itu. Ramuan dalam binatang suci itu mengandung energi yang sangat besar. Jika seorang prajurit biasa memakannya, ia akan meledak dan mati dalam waktu setengah menit. Bahkan jika dia menguasai kekuatan supernatural yang luar biasa dari tubuh fisik Kaisar Pil 7 mutlak dan memurnikan ramuan batin binatang suci dengan tubuh fisiknya, energi dalam ramuan batin binatang suci itu masih terlalu kuat. Begitu dituangkan ke dalam meridian, itu pasti akan meledakkan meridian. Namun, Ye Xuan baru saja memikirkan metode yang sesuai, yaitu teratai abadi nirvana. Teratai abadi nirvana adalah harta karun langka di dunia. Teratai ini memiliki kemampuan untuk terlahir kembali dengan setetes darah dan membentuk kembali tubuh. Hal ini dikarenakan teratai abadi nirwana telah mencapai taraf hukum dalam memperbaiki tubuh fisik. Jika Ye Xuan menelan kelopak bunga teratai, tubuhnya akan memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat kuat, dan dapat sepenuhnya menahan dampak energi ramuan batin binatang suci. Kekuatan sihir agung dari Flash Dome Furnace mulai bekerja dan mulai memurnikan ramuan batin binatang suci yang ada di dalam tubuh. Gelombang energi yang amat kuat menyembur keluar, mengalir ke meridian, berkumpul di lautan Qi Dantian, berubah menjadi esensi sejati, dan memenuhi lautan Qi 100 kali lipat. Dalam sekejap, kultivasi Ye Xuan memasuki mode kenaikan dan membuat terobosan gila. Tingkat keempat dari alam master bela diri, terobosan. Ledakan, terobosan ke tingkat kelima alam master bela diri. Ledakan, terobosan ke tingkat keenam alam master bela diri. Ledakan, gelombang suara gemuruh terobosan dalam kultivasi menyapu seluruh tingkat jiwa, mengejutkan orang-orang dan setan surgawi yang hadir. 3 raungan berturut-turut dari level jiwa menyebar. Di depan semua musuh yang kuat, Ye Xuan langsung menembus level ketiga kultivasi, dan tidak berniat untuk berhenti. Seluruh penonton terkejut. Yin Lei Dianmu, Ji Jiuchen, dan Tian Yao Muyan berteriak bersamaan cepat. Hentikan dia. Dia sedang memurnikan ramuan batin binatang suci. Hentikan dia. Lei Motian adalah ibel surgawi tingkat martial saint setengah langkah. Lei Jie segera berubah menjadi sambaran petir dan terbang di atas perahu terbang cahaya yang mengambang. Petir meledak dari tinjunya dan dia menggunakan gerakan mematikan untuk membombardir dada Ye Xuan masih ingin menerobos. Semut, kamu tidak punya kesempatan, mati. Kau hanyalah ibel setengah langkah tingkat santo bela diri, dan kau berani menjadi musuhku. Aku telah membasmi Capricorn, dan kau bahkan tidak memiliki tubuh dewa kuno, apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Datang dan isi ulang energi sejatiku. Saat Ye Xuan berbicara, dia melepaskan energi binatang suci yang melonjak dalam tubuhnya, menggunakan tangan penangkap naganya untuk menangkap kekuatan energi berbentuk naga yang besar, dan mencekik Lei Jie hingga mati. Seni jiwa Kaisar 9 surga segera diaktifkan, melahap energi spiritual Lei Jie, memurnikannya menjadi saripati sejati murni, yang bersama dengan energi dari ramuan batin binatang suci, dituangkan ke dalam laut Qi Dantian. Kecepatan terobosan kultivasi melonjak lagi. Terobosan di pertengahan level 6 alam penguasa bela diri. Ledakan, titik. Terobosan ke tingkat ke-6 akhir dari Martial Honor Realm. Ledakan, terobosan ke tingkat ke-7 alam master bela diri.
Ledakan. Terdengar lagi gemuruh terobosan dalam kultivasi yang membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Ramuan batin binatang suciku. Dasar sampah, hentikan dia. Geram Ji Jiuchen dengan marah. Tetua suci kuil Dewa Binatang bergegas ke formasi pertahanan perahu terbang cahaya terapung dan mengayunkan pedangnya untuk membasmi Ye Xuan. Api ungu menyala, dan sebuah paku tajam melayang, menghalangi tetua suci dari kuil Dewa Binatang. Zilingji terbang, menangkap duri itu, dan bertarung dengan tetua suci kuil Dewa Binatang. Setan Langit Muyan ditahan oleh Kapten Pengawal Kegelapan Burung Hantu Malam dan berteriak dengan marah semuanya, "Ayo, basmi semut rendahan ini." Di atas perahu terbang taring binatang, pendeta setan langit yang tadinya tak bergerak, langsung mengangkat tongkat kayunya, merapal mantra rahasia, berubah menjadi bola gas hitam, dan terbang ke arah Ye Xuan. Gas hitam terbang di atas perahu terbang cahaya yang mengambang dan berubah menjadi tombak hitam yang melesat ke arah Ye Xuan. Ye Xuan membuka aura pedangnya, dan bayangan pedang ajaib melesat keluar, langsung menghancurkan tombak hitam itu. Pendeta Ibel Surgawi, kan? Kau juga datang dan mengisi ulang energi sejatiku. Saat Ye Xuan berbicara, dia mengangkat tangannya dan meraih kekuatan energi berbentuk naga ke arah gas hitam, yang langsung meledakkan gas hitam dan memurnikannya menjadi energi sejati murni dan menyerapnya ke telapak tangannya. Aliran energi sejati murni lainnya mengalir ke Laut Qi Dantian dan bercampur dengan energi dari ramuan batin binatang suci, hampir meledakkan Laut Qi yang 100 kali lebih besar. Jika seorang pendekar biasa yang berkultivasi hingga ke alam kehormatan bela diri, Laut Qi-nya tidak akan cukup besar untuk menahan sejumlah besar esensi dan energi sejati. Ye Xuan memiliki Laut Qi 100 kali lebih banyak, dan dengan menampilkan kekuatan magis besar dari tungku kubah tubuh fisik, ia dapat memurnikan sejumlah esensi dan energi sejati. Aliran energi sejati murni lainnya terisi kembali, dan kecepatan terobosan kultivasi terus melonjak. Terobosan di pertengahan level ke-7 alam penguasa bela diri. Ledakan. Terobosan ke akhir level ke-7 dari Martial Honor Realm. Ledakan. Terobosan ke tingkat ke-8 alam master bela diri. Ledakan. Terdengar lagi serangkaian raungan jiwa, yang mengejutkan semua orang dalam ruangan hingga tampak ketakutan. Di benua Kyushu, terobosan terus-menerus di ranah sangat jarang terjadi. Bahkan bagi Kaisar Dewa Kuno, mampu menembus 3 ranah berturut-turut sudah merupakan hal yang sangat menakutkan. Akan tetapi, Ye Xuan sekarang langsung menerobos dari alam martial honor tingkat ke-3 ke alam martial master tingkat ke-8. Sulit dipercaya bisa menembus 5 level berturut-turut. Namun, yang lebih menakutkan adalah Ye Xuan sama sekali tidak berniat berhenti. Ayo, kau tidak akan mengepung dan membasmiku. Kalau begitu aku akan menggunakan rohmu untuk membangun jalan menuju alam martial Sein. Ye Xuan bagaikan Dewa Ibel yang turun ke dunia, matanya mengamati sekeliling seperti kilat. Para penguasa perang Ibel Surgawi yang mengepung perahu terbang cahaya terapung semuanya merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan, dan beberapa bahkan ingin melepaskan rantai dan cakar mereka dan melarikan diri. Ye Xuan mengembangkan aura pedangnya, meliputi area seluas 1000 kaki. Dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan pedang. Ribuan hantu pedang dewa terbang keluar dan langsung membasmi semua raja perang Ibel Surgawi. Sejumlah besar energi spiritual dihisap kembali, diubah menjadi esensi sejati murni dan dituangkan ke dalam lautan Qi. Dengan pasokan esensi sejati murni dan energi ramuan batin binatang suci, kultivasinya terus melonjak. Raungan di tingkat jiwa membuat Yin Lei Dianmu, Ji Jiuchen dan yang lainnya merasa mati rasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan raungan terakhir, Ye Xuan melesat ke puncak tingkat ke-9 alam kehormatan bela diri dalam satu gerakan. Kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial. Aura pedangnya menembus blokade aura Sein bela diri Yin Lei Dianmu, dan meluas dengan kuat, meliputi dunia dan melihat ke segala arah. Ye Xuan mengangkat tangannya dan melambaikannya. Di bawah naungan aura pedang, energi pedang terpancar ke segala arah dan pembantaian pun dimulai. Semua setan surgawi, prajurit dan binatang roh yang berada di luar formasi pertahanan kapal terbang itu tewas seketika. Pada akhirnya, hanya Ji Jiuchen, Yin Lei Dianmu dan beberapa pemimpin serta penjaga lainnya di ketiga kapal terbang itu yang masih hidup, menyaksikan semuanya dengan ngeri. Ye Xuan melirik Ji Jiuchen dan Yin Lei Dianmu dan mendengus, apakah kalian tidak akan mengepung dan membasmiku? Ayo! Ji Jiuchen baru saja mengirim semua binatang roh dan tetua kuil Dewa Binatang, tetapi mereka semua terbasmi oleh ledakan energi pedang. Sekarang dia adalah satu-satunya yang tersisa berdiri sendirian di kapal terbang hantu, dan dia sangat ketakutan sehingga dia lupa melambaikan kipas lipat di tangannya. Semua setan surgawi yang mengepung perahu terbang cahaya terapung terbasmi, dan tekanan pada keempat pengawal rahasia Night Owl langsung hilang. Seorang penjaga rahasia burung hantu malam duduk di tanah dengan lesu, berbalik untuk melihat ke arah tuan muda yang sedang mereka bicarakan, dan tidak dapat menahan perasaan kagum di dalam hatinya.
Jika sebelumnya mereka menghormati Tuan Muda hanya karena ia cicit sang jenderal, maka kini rasa hormat mereka adalah karena rasa kagum terhadap yang kuat. Dalam wasiat pengawal rahasia Night Owl, Jenderal Dewa Long Yuan Qin Taiya adalah eksistensi seperti dewa. Sekarang di mata keempat pengawal rahasia Night Owl ini, Ye Xuan memancarkan keagungan yang sama kuatnya dengan Qin Taiya. Ye Xuan menerobos 6 alam secara berturut-turut dan melangkah ke puncak ke-9 alam kehormatan bela diri, mengejutkan Yin Lei Dianmu, Ji Jiuchen dan yang lainnya. Yin Lei Dianmu, Ji Jiuchen dan Tian Yaomu Yan semuanya mundur kembali ke formasi pertahanan kapal terbang, ekspresi mereka menjadi waspada. Melihat mereka tidak melanjutkan serangan, Ye Xuan menyapukan pandangannya ke wajah mereka, dan akhirnya mengangkat tangannya dan menunjuk Ji Jiuchen, sambil berteriak, bukankah aku meminta bantuan? Tolong aku, lihat apakah aku butuh bantuan. Wajah Ji Jiuchen berubah sangat buruk, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia sekarang merasa tidak aman bahkan jika tetap berada dalam formasi pertahanan kapal terbang. Di sisi lain, Ling Feishuang berdiri dalam kehampaan, tidak tahu apakah harus pergi atau tinggal. Ye Xuan pernah menyembuhkan luka ayahnya Ling Zenan. Ini adalah sebuah kebaikan, dan dia bersumpah untuk tidak menerimanya, jadi dia berusaha mati-matian untuk mencari kesempatan untuk membalasnya. Pada Perang Nasional Sungai Jixue, dia pernah mencoba memperjuangkan Ye Xuan, berpikir bahwa dia dapat membalas budi. Namun pada akhirnya Ye Xuanlah yang bangkit dan membasmi Jin Guda, orang terkuat dalam perang nasional kerajaan kuno Tianyao. Kali ini, dia melihat Ye Xuan dikepung dan ingin menyelamatkannya, tetapi dia tidak dapat membalikkan keadaan. Pada akhirnya, Ye Xuan dengan panik meningkatkan kultivasinya dan menekan orang-orang kuat dari 2 tempat suci dan 1 negara kuno dengan sikap tiraninya. Pada saat ini, Ling Feishuang merasa bingung. Dia seperti melihat orang yang berdiri di depannya di jalan seni bela diri, berjalan semakin jauh, seolah-olah dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melampauinya dalam hidup ini. Wajah Ji Jiuchen sangat jelek, dengan tatapan tajam di matanya. Tiba-tiba dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata kepada Yin Lei Dianmu, jangan takut pada semut rendahan ini. Tidak peduli seberapa banyak dia menembus kultivasinya, dia hanyalah seorang martial lord. Ketika kultivasinya mencapai puncak level ke-9, dia telah mencapai penghalang ranah terbesar. 9 level ranah kecil sebelumnya dapat ditembus dengan bantuan ramuan, tetapi ranah martial Saint tidak dapat ditembus dengan ramuan. Memikirkan hal ini, dia menjadi puas diri penghalang besar alam martial Saint bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh siapapun. Dia telah mencapai puncak alam martial honor dengan menerobos ke tingkat ke-9. Bahkan jika dia menerobos 6 tingkat berturut-turut, dia masih seorang martial honor. Yin Lei Dianmu, kamu adalah ahli tingkat martial Saint. Membasmi semut rendahan seperti itu hanya masalah mengangkat tanganmu. Mengapa kamu harus takut padanya? Setelah kata-kata ini diucapkan, Yin Lei Dianmu dan Tian Yaomu Yan keduanya merasa bahwa kata-kata itu masuk akal, dan niat membasmi mereka membara lagi. Ye Xuan menatap Ji Jiuchen dan berkata sambil tersenyum apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak tahu apa penghalang besar dari alam martial Saint? Apa rintangan terbesar di alam martial Saint? Hampir semua pendekar yang telah mencapai tingkat ke-9 alam kehormatan bela diri mengetahui bahwa penghalang besar yang mengunci pintu menuju alam Santo bela diri disebut aura Santo bela diri. Itulah awal mula pengaruh terhadap dunia dengan kekuatannya sendiri, dan perwujudan seni bela dirinya yang meluas keluar. Begitu aura martial Saint terbuka, aura itu menyelimuti dunia dan membawa semua hal dalam kehampaan ke telapak tangannya. Ye Xuan bertanya, apakah kamu tidak tahu apa penghalang besar alam bela diri suci? Pertanyaan ini langsung menghentikan Ji Jiuchen. Ji Jiuchen telah memasuki tingkat ke-9 alam kehormatan bela diri selama bertahun-tahun, tetapi masih terjebak di penghalang besar alam bela diri suci dan tidak pernah mampu memahaminya. Oleh karena itu, dia tahu betul apa penghalang besar alam bela diri suci. Tepat ketika Ye Xuan menanyakan pertanyaan ini, mata Ji Jiuchen membelalak ngeri. Sebab pada saat itu seluruh langit dan bumi tengah diliputi aura seorang wali bela diri, aura seorang wali bela diri yang tercerahkan oleh ilmu pedang, melepaskan kekuatan yang tak terkalahkan. Terlebih lagi, Ye Xuan membuka aura pedangnya saat dia berada di tingkat ketiga alam kehormatan bela diri. Karena alasan ini, Ji Jiuchen secara tidak sadar mengabaikan hal ini. Berapa banyak ahli bela diri tingkat 9 yang terjebak di penghalang besar ini dan tidak dapat membuat kemajuan. Siapa yang mengira bahwa seorang ahli bela diri tingkat ketiga dapat menampilkan aura seorang Santo bela diri? Ketika melihat Ye Xuan menerobos 6 alam berturut-turut dan mencapai puncak tingkat ke-9 alam kehormatan bela diri, Ji Jiuchen tanpa sadar berpikir bahwa terobosan gila Ye Xuan akan segera berakhir, karena ada penghalang besar alam bela diri suci yang terbentang di depannya. Baru setelah Ye Xuan menanyakan pertanyaan itu, Ji Jiuchen menyadari aura pedang yang menyelimuti langit dan bumi di hadapannya.
Ini adalah aura seorang santo bela diri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Wajahnya tampak ngeri, penghalang besar dari alam bela diri suci telah menahannya selama puluhan tahun. Dia tahu betul betapa sulitnya memahami aura seorang martial saint, tetapi di sini dia melihat lawan yang telah menampilkan aura seorang martial saint pada tingkat ketiga alam kehormatan bela diri. Rintangan besar dari alam bela diri suci, yang merupakan rintangan utama dalam hidupnya, dapat diatasi dengan mudah oleh orang lain. Dia tidak dapat menerima kenyataan ini dan berteriak dengan marah. Tidak mungkin bagi seorang martial honor level 3 untuk memahami aura martial saint. Ini pasti palsu. Ini pasti palsu. Ye Xuan tersenyum dingin dan berkata, sejujurnya, aku tidak memahami aura seorang martial saint sampai aku mencapai level ketiga martial honor realm, tapi saat aku setengah langkah ke martial honor realm. Tidak mungkin ada orang di dunia ini yang bisa memahami aura seorang martial saint di level half step martial lord. Auramu pasti palsu. Kau tidak akan pernah bisa menembus level half step martial saint. Mata Ji Jiuchen dipenuhi dengan kebencian, dan dia berbicara seperti kutukan. Maka kamu akan melihat dengan jelas. Ye Xuan berkata sambil perlahan mengangkat tangan kanannya, mengerahkan kekuatan besar tungku kubah tubuh fisiknya hingga batas penuh, memurnikan energi dalam ramuan batin binatang suci, memenuhi lautan Qi dan membentuk pusaran besar esensi sejati. Sebelumnya, dia telah memurnikan 2 jiwa ibel surgawi pada tingkat setengah langkah martial saint, yang mengisi kembali sejumlah besar esensi sejati, membuat esensi sejati yang tersisa dalam ramuan batin binatang suci menjadi sangat mencukupi. Pusaran energi sejati terus meluas, dan akhirnya seluruh lautan energi 100 kali lipat membentuk pusaran, seperti dunia kecil, berputar cepat. Gelombang energi sejati yang kuat dan tak terkalahkan menyebar, dan medan energi pedang mulai meluas keluar saat pusaran energi sejati terbentuk. Mata Yin Lei Dianmu menyipit, dan dia segera mengangkat tangannya untuk membuka aura martial saint, mencoba untuk menekan perluasan aura pedang, sehingga dapat mencegah Ye Xuan menerobos semut. Kamu layak untuk mengintip ke alam martial saint, tahan. Ketika pusaran energi sejati mencapai puncaknya, Ye Xuan mengeluarkan raungan panjang ke arah langit, dan mengepalkan tangan kanannya yang terangkat. Ledakan. Aliran energi sejati martial saint tiba-tiba meledak dari pusat pusaran energi sejati, memancarkan aura sakral yang kuat. Energi sejati sang martial saint terkondensasi menjadi energi berbentuk naga yang keluar dari tubuhnya, meraung seperti naga ke langit. Melolong. Pada saat yang sama, lingkaran gelombang kejut jiwa dipancarkan, menyapu seluruh dunia. Aura pedang itu dengan paksa menerobos penindasan Yin Lei Dianmu, meluas hingga ribuan mil, menutupi langit dan bumi, serta memandang ke segala arah. Ye Xuan perlahan melayang dalam aura pedang, berdiri diam dalam kehampaan, menatap telapak tangannya, dan merasakan kekuatan dahsyat melonjak di tubuhnya. Kemudian dia mendongak ke 3 kapal terbang yang mengelilinginya, tatapannya menyapu wajah Yin Lei Dianmu, Ji Jiuchen, dan Tian Yao Muyan, dan berkata dengan dingin, selamat, Anda telah memaksa saya untuk menjadi orang bijak bela diri setengah langkah, dan pengepungan ini akan berubah menjadi jebakan maut. Begitu kata-kata ini diucapkan, aura yang kuat dan mendominasi menyebar. Ji Jiuchen merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan di punggungnya. Ibel Langit Muyan juga agak takut, tetapi sebagai anggota klan Ibel Langit, niat membasmi di matanya masih kuat. Dia menatap Ye Xuan dengan ganas, seperti binatang buas yang menunggu untuk melahap mangsanya. Yin Lei Dianmu biasanya memiliki ekspresi serius, tetapi sebagai penguasa suci tanah suci, dia tetap mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan mempertahankan sikap superior, serta tidak takut dengan aura yang terpancar dari Ye Xuan. Yin Lei Dianmu tidak takut dengan momentum ini, tetapi Ji Jiuchen hampir mati ketakutan. Sebelumnya, saat dia berada di Akademi Kunpeng, dia hampir terbasmi oleh pedang Ye Xuan. Pada saat ini, tingkat kultivasi Ye Xuan melampauinya dalam satu gerakan dan dia melangkah ke ranah half step martial saint. Bagaimana mungkin dia berani menghadapi Ye Xuan secara langsung? Bahkan ketika dia bersembunyi dalam formasi pertahanan Shadow Flying Bot, dia gemetar ketakutan. Suasana di medan perang membeku. Ji Jiuchen khawatir Ye Xuan akan menjadi orang pertama yang membasminya, jadi dia segera berteriak, Yin Lei Dianmu, kamu adalah seorang prajurit tingkat martial saint, mengapa kamu takut padanya, seorang martial saint setengah langkah? Basmi dia dengan cepat, jika tidak, Nirvana Immortal Lotus akan dihancurkan olehnya. Ya, sudah saatnya bagi Saint Lord ini untuk bertindak. Bahkan jika kau menjadi martial saint setengah langkah, kau masih seekor semut di hadapanku. Biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa berharganya prajurit Kaisar Surgawi Ibel petirku, dan kemudian kau bisa mati. Thunderburst Heaven Punishment Platform, mulai Thunder Punishment, dan hancurkan para dewa. Yin Lei Dianmu berteriak tajam, mengangkat tangannya, dan Lei Butian Xing Tai segera meledak dengan kilat tertinggi. Ledakan, beraninya kau mengeluarkan senjata semi kekaisaran dan mempermalukan dirimu sendiri.
Tahan petir itu. Ye Xuan mengangkat tangannya dan mengaktifkan seni pedang surgawi, mengendalikan pedang roh kekosongan kegelapan, meledakkan lingkaran niat pedang yang tak terkalahkan, terbang menuju Lei Butian Xingtai, melancarkan serangan dengan senjata kekaisaran. Wah! Cahaya pedang biru tua menghantam panggung eksekusi Lei Butian. Panggung eksekusi raksasa, yang tingginya 100 kaki, berguncang hebat. Petir yang meletus darinya berhenti seketika dan menghilang menjadi ketiadaan. Melihat pemandangan ini, Yin Lei Dianmu, Ji Jiuchen dan Tian Yao Mu Yan semuanya terkejut. Platform hukuman Lei Butian adalah senjata semi kekaisaran yang diwariskan oleh Lei Motian sejak zaman kuno. Ini adalah harta surga dan bumi yang dapat menekan umur orang yang kuat. Akan tetapi, saat senjata semi kekaisaran itu mengeluarkan kekuatan penuhnya, ia dihantam ringan oleh bilah roh biru tua, dan semua petir itu pun terpental mundur. Yin Lei Dianmu menatap tajam ke arah Ye Xuan, menggertakkan giginya dan bertanya apa sebenarnya harta karunmu ini. Bagaimana mungkin benda ini bisa mengalahkan senjata kuasi kaisarku? Kau tidak perlu tahu apa itu, kau hanya perlu tahu bahwa Lei Butian Xingtai milikmu hanyalah seonggok sampah di depannya. Ye Xuan berkata sambil sekali lagi mengendalikan pedang suling dan menebas Yin Lei Dianmu dengan pedangnya. Ah! Yin Lei Dianmu berseru, dan buru-buru mendesak Lei Butian Xingtai untuk melindungi dirinya. Wah! Terdengar suara menggetarkan bumi lagi, dan platform eksekusi Lei Butian pun hancur. Kekuatan serangan ini begitu mengerikan sehingga bahkan senjata kuasi kekaisaran yang diwariskan dari zaman kuno tidak dapat menahannya. Yin Lei Dianmu bersembunyi di Lei Butian Xingtai dan lolos dari pukulan mematikan pedang itu. Namun, kapal terbang petir dan petir tidak seberuntung itu. Kapal itu meledak di bawah serangan cahaya pedang Void Spirit Blade. Puluhan tetua dan murid Thunder Demon Heavenly Demon di kapal terbang itu ditelan oleh celah-celah kehampaan yang digulung oleh Void Spirit Blade dan dicekik hingga berkeping-keping. Ketika Ji Jiuchen melihat kejadian ini, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia tidak berani terus menentang Ye Xuan. Dia segera menutup mulutnya dan mendesak Shadow Flying Boat untuk melarikan diri. Kapal terbang yang gelap itu diam-diam berbalik dan melarikan diri dari medan perang. Begitu meninggalkan medan perang, ia segera mengaktifkan formasi kehampaan, mencoba melarikan diri melalui kehampaan. Ketika Ye Xuan melihat Ji Jiuchen mencoba melarikan diri, dia mendengus dingin dan mengayunkan pedangnya keluar. Cahaya pedang biru tua melesat keluar dari kehampaan, dan dengan suara bang membelah seluruh kapal terbang kuil Dewa Binatang menjadi dua, mematahkan lunasnya dan menyebabkan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Ah! Ji Jiuchen berteriak dan dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mencoba menyeberangi kehampaan dan melarikan diri. Ye Xuan melintas dan muncul di belakangnya. Dia menggunakan tangan penangkap naganya untuk meraih kekuatan energi berbentuk naga dan mengangkatnya ke udara. Sudah kubilang kalian di sini untuk dibasmi. Kalian ingin pergi tanpa mendapatkan kembali kepala kalian. Tidak, 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 jangan basmi aku. Ji Jiuchen memohon belas kasihan, dan dengan cepat melepaskan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Memohon belas kasihan, aku akan menggunakan pil ular naga kelas atas itu untuk membeli hidupku. Selama kamu membiarkanku pergi, aku akan memberimu pil ular naga kelas atas. Titik titik titik, titik titik titik. Ye Xuan menyeringai dan berkata, aku akan memberitahumu sesuatu yang sangat menarik, apakah kamu ingin mendengarnya? Ji Jiuchen bertanya dengan gemetar, ada apa? Saya adalah orang yang memurnikan pil Dewa Ular Naga kelas atas. Saya membuat beberapa pil dengan santai, dan saya bahkan tidak menganggapnya penting. Saya hanya melemparkannya ke pelelangan, dan Anda menjualnya seharga 500 juta batu roh tanpa berpikir dua kali. Bukankah Anda sangat senang? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Anda, pada saat ini, seluruh pandangan dunia Ji Jiuchen runtuh dan matanya hampir keluar. Namun, runtuhnya pandangan dunianya tidak dapat menghentikan keinginannya untuk bertahan hidup. Setelah tertegun sejenak, dia segera memohon belas kasihan. Masih ada 1,3 miliar batu roh. Masih ada 1,3 miliar batu roh di dalam cincin itu. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Semua untukmu. Kau tidak perlu memberikannya padaku. Setelah aku menghancurkanmu sampai mati, aku akan mengambilnya sendiri. Ye Xuan terkekeh. Tidak, jangan basmi aku janji tidak akan pernah merepotkanmu lagi. Ji Jiuchen terus memohon belas kasihan. Lupakan saja, kaulah yang memimpin pertunjukan besar pengepungan dan pembasmian ini, bukan? Monster-monster ganas di pasukan Ibel Surgawi dilatih dan dibesarkan oleh kuil Dewa Binatangmu, kan? Dengan semua hal baik yang telah kau lakukan, kau masih ingin hidup. Mati saja. Saat Ye Xuan berbicara, dia mencubit udara dengan telapak tangannya, dan tangan penangkap naga langsung menghancurkan Ji Jiuchen. Di sisi lain, Yin Lei Dianmu tidak mau menyerah, dan sekali lagi mengaktifkan Lei Butian Xingtai, ingin melancarkan serangan yang menggelegar. Ye Xuan mengulurkan tangannya dan meraih cincin penyimpanan Ji Jiuchen di udara.
Dia berbalik dan membuat gerakan pedang. Cahaya pedang biru tua menyala lagi, dan pedang bang lainnya menghantam panggung eksekusi Lei Butian. Wah, platform eksekusi Lei Butian bergetar, dan petir yang terkondensasi di atasnya menghilang seketika. Ye Xuan mengikutinya dari dekat, membuka telapak tangannya, mengendalikan bilah roh virtual, mengarahkannya ke Yin Lei Dianmu, dan berteriak dengan suara yang dalam, pedang surga hancurkan langit. Dentang, cahaya pedang biru tua terbang keluar lagi. Yin Lei Dianmu segera mengaktifkan Lei Butian Xingtai untuk melindungi dirinya. Wah, cahaya pedang biru tua menghantam Lei Butian Xingtai, membuatnya terlempar ribuan kaki. Yin Lei Dianmu terpengaruh oleh sisa kekuatan cahaya pedang, jiwanya terluka, dan dia menjerit memekakkan telinga. Yin Lei Dianmu tidak menyangka bahwa kali ini semua prajurit kuasi kekaisaran dari Tanah Suci dibawa keluar, tetapi mereka masih bukan tandingan Ye Xuan. Dia sangat terkejut. Dia bahkan merasakan ancaman kematian. Jika bukan karena Lei Butian Xingtai yang melindunginya, dia pasti sudah terbasmi oleh cahaya pedang biru tua itu. Meski begitu, jiwanya masih terluka. Meskipun dia tidak mau, dia menggertakkan giginya dan segera mengendalikan Lei Butian Xingtai untuk melarikan diri ke kejauhan. Di sisi lain, mata ibel surgawi Muyan melotot kaget saat melihat Yin Lei Dianmu melarikan diri. Awalnya, pengepungan ini diprakarsai oleh Ji Jiuchen, yang berinisiatif menghubungi Yin Lei Dianmu. 3 hari yang lalu, ketiga pihak mengadakan pertemuan rahasia di Kota Bintang Suci dan memutuskan untuk mengepung dan membasmi Ye Xuan. Ketika ibel surgawi Muyan memikirkannya, kedua tempat suci yang bersatu untuk mengepung dan membasmi seorang ahli bela diri tingkat 3 sama saja seperti menggunakan tentara kekaisaran untuk membasmi semut dan menggunakan pisau jagal untuk membasmi ayam. Tidak ada kemungkinan gagal. Namun, sekarang Ji Jiuchen telah terbasmi, Yin Lei Dianmu bersembunyi di Lei Butian Xingtai dan melarikan diri, meninggalkannya sendirian. Tian Yao Muyan bereaksi dan segera memerintahkan untuk membawa Tian Yao kembali cepat. Cepat, kendalikan kapal terbang itu, berbalik dan melarikan diri kembali ke Kota Bintang Suci, cepat. Membasmi dilarang di Holy Star City. Anda akan aman selama Anda melarikan diri kembali ke Holy Star City. Namun, begitu dia selesai berbicara, Ye Xuan sudah terbang kembali. Dengan teriakan yang dalam, dia mengangkat tangan penangkap naganya lagi, dan kekuatan energi berbentuk naga yang besar dikirim keluar, langsung menghancurkan kapal terbang Bisfang. Wah, setan surgawi Muyan berguling keluar dari perahu terbang dan bahkan tidak berani melihat ke belakang, melarikan diri dengan putus asa menuju Kota Bintang Suci. Ye Xuan menggunakan teknik gerakan ilahi melangkah ke dalam kekosongan untuk bergerak, dan muncul di belakangnya, menerobos kekosongan. Dia berkata dengan suara dingin, "Kemana kau melarikan diri?" Alchemy Master dari klan Ibel Surgawi. Ketika Tian Yao Muyan mendengar suara itu, matanya melotot. Dia menoleh ke belakang dan berteriak, "Aku adalah Alchemy Master dari Holy Star City. Jika kau berani menyentuhku, Dewan Demigot akan membasmi seluruh keluargamu. Lihatlah seluruh tubuhmu. Setelah melepaskan jubah alkemis, bagaimana kau terlihat seperti seorang alkemis?" Ye Xuan mencibir, mencubit bagian belakang lehernya, dan membantingnya ke dinding kapal terbang. Wah, setan surgawi Muyan meraung marah dan mengayunkan tinjunya untuk menyerang dengan ganas. Ye Xuan mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya dengan keras. Dia mengangkat sudut mulutnya dan terkekeh, "Kekuatan setengah langkahmu sebagai seorang santo bela diri palsu, kan? Aku baru saja melangkah ke alam setengah langkah sebagai santo bela diri, mengapa aku merasa bahwa kamu begitu lemah?" Kau, ibel langit Muyan sangat marah. Dia tahu dengan jelas bahwa manusia ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya beberapa tahun yang lalu, hanya setengah langkah ke ranah martial Saint, tetapi perbedaan kekuatannya sangat besar. Dia memiliki tingkat kultivasi yang sama, tetapi di tangan manusia di depannya, dia seperti seekor semut, tanpa kemampuan untuk melawan. Ye Xuan sudah cukup bersenang-senang dan hendak menghancurkan Dan Zun dari klan setan langit sampai mati dengan satu tangan. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang jelas dan menyenangkan terdengar dari kejauhan, "Tolong berhenti." Tepat saat dia selesai berbicara, gelombang fluktuasi kehampaan menyebar di depan, dan 3 sosok muncul dari kehampaan. Setelah menampakkan diri, ternyata mereka adalah Cao Yin, pendeta putri duyung dari Dewan Demigot, dan 2 pengawal putri duyungnya. Begitu pendeta Cao Yin muncul, dia langsung berbicara untuk menghalangi mereka. "Muyan ini adalah Dan Zun dari Kota Bintang Suci, tolong biarkan dia pergi." Ye Xuan menoleh untuk melihat pendeta duyung, senyum tipis muncul di bibirnya, dan bertanya, "Saya hanya mendengar bahwa membasmi dilarang di Kota Bintang Suci. Sekarang yurisdiksi Kota Bintang Suci telah meluas hingga ribuan mil jauhnya. Memang benar bahwa pembasmian hanya dilarang di dalam Kota Bintang Suci, dan yurisdiksinya belum meluas hingga ribuan mil jauhnya. Namun, Master Alkimia Muyan ini adalah Master Alkimia Kota Bintang Suci dan pemimpin jalur alkimia di Kota Bintang Suci.
Sebagai pendeta Dewan Demigod, aku harus melangkah maju untuk melindunginya. Tolong biarkan dia pergi. Pendeta Cao Yin membujuk. Singkat kata, dia bisa membasmiku, tapi aku tidak bisa membasminya, kan? Ye Xuan menatap pendeta putri duyung itu dengan seringai di wajahnya. Di rumah lelang di Holy Star City, pendeta putri duyung ini relatif adil, tetapi sekarang dia terlalu kepo. Pendeta Cao Yin menjelaskan pendeta ini hanya ada di sini untuk melindungi kehidupan alchemy master dari Holy Star City. Tolong jangan ikut campur dalam masalah lain. Beri dia kesempatan untuk hidup demi aku. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin alchemy Dao dari Holy Star City. Ye Xuan melihat temperamen dan baju besi klan Ibel Surgawi dan Zun dan terkekeh, sungguh mengagumkan bahwa kota Sengsing dapat membudidayakan dan Zun yang vulgar seperti itu. Tidak heran pil Dewa Ular Naga kelas atas dapat membuatnya tergila-gila, itu memang pantas. Ketika pendeta Cao Yin mendengar ironi ini, dia menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam kota bintang suci tidak akan berpartisipasi dalam perang Kyushu, tetapi selama berada di kota bintang suci, tidak peduli siapapun orangnya, yang memprovokasi perselisihan akan dihukum. Biarkan dia pergi, dan jangan menantang hukum kota bintang suci. Ketika Mu Yan dan Zun melihat pendeta Dewan Dewa muncul, dia langsung menunjukkan kegembiraan di wajahnya, tahu bahwa kali ini dia telah diselamatkan. Dia berbalik untuk melirik Ye Xuan dan berkata dengan arogan semut, "Mengapa kamu tidak membiarkanku pergi? Kamu berani melanggar perintah kota bintang suci, kamu akan hancur dalam tubuh dan jiwa." Tatapan mata Ye Xuan berubah dingin, dan dia berkata, "Setelah aku menghajarmu hingga seperti ini, beranikah kau menunjukkan taringmu? Apa kau pikir aku tidak berani membasmimu? Semua pendeta Dewan Dewa akan melindungiku, cobalah sentuh aku." Mu Yan dan Zun tidak takut dan berteriak dengan arogan, tetapi dia berhenti berbicara di tengah jalan. Ye Xuan menggunakan tangan penangkap naganya untuk menghancurkannya berkeping-keping. "Wah! Titik. Beraninya kau." Tubuh Mu Yan dan Zun meledak, jiwanya terbang keluar, dan dia meraung ketakutan. "Kau adalah sampah yang bisa dihancurkan hanya dengan mengangkat tanganku. Bagaimana kau bisa berani menantangku?" Ye Xuan mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk memurnikan jiwanya. Pendeta Cao Yin melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Mu Yan dan Zun hancur berkeping-keping, dan wajahnya dipenuhi amarah. Dia berkata, "Beraninya kau membasminya di hadapanku. Kenapa tidak?" Ye Xuan bertanya sambil mencibir. "Kota bintang suci adalah kota suci yang netral, dan membasmi dilarang." Ucap pendeta Cao Yin sambil menahan amarahnya. "Lalu mengapa kau tidak muncul saat dia bergabung dengan dua tempat suci untuk mengepung dan membasmiku? Kau datang begitu aku mulai melawan. Kau benar-benar menangkap waktu yang tepat." Ye Xuan mencibir. "Kau," pendeta Cao Yin menjadi semakin marah. Dua pengawal putri duyung di belakangnya langsung geram dan melangkah maju sambil berteriak, "Beraninya kau bicara seperti itu kepada pendeta? Kau sedang mencari kematian." Kedua pengawal duyung itu hendak mengayunkan senjata mereka untuk menyerang, tetapi Ye Xuan sama sekali tidak takut. Dia mengangkat tangannya dan mengaktifkan teknik pedang surgawi untuk bersiap menghadapi pertempuran. Pendeta Cao Yin segera berteriak semuanya, "Keluar dari sini." Kedua penjaga putri duyung segera mundur ke belakangnya, menundukkan kepala dengan hormat dan berhenti berbicara. Pendeta Cao Yin menatap Ye Xuan dengan serius selama beberapa saat, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia melintasi kehampaan dan pergi bersama dua pengawal putri duyung. Ye Xuan berbalik dan terbang kembali ke perahu terbang cahaya terapung. Keempat pengawal rahasia Night Owl segera berlutut dengan satu kaki dan memberi ucapan selamat kepadanya, "Selamat, Tuan Muda, karena telah memasuki alam santo bela diri." Meski ia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi seorang Martial Saint, ia sudah dianggap berada di level Martial Saint. Ye Xuan mengangkat tangannya dan meminta mereka untuk berdiri sembuhkan luka kalian terlebih dahulu, lalu berangkat kembali ke kota Wangbei. Baik, keempat pengawal rahasia Night Owl menerima perintah itu serempak dan segera maju untuk mengendalikan perahu terbang cahaya terapung dan terbang menuju kota Wangbei. Pada akhirnya, hanya Ling Feishuang yang tersisa, berdiri di kehampaan, menatap perahu terbang itu pergi dengan ekspresi rumit. Dia bergumam dalam hati betapa mengerikannya dia, mampu menembus 7 tingkat alam dan menjadi setengah langkah orang bijak bela diri. Awalnya ia ingin mengulurkan tangan untuk membantu, sebagai bentuk balas budi atas jasanya mengobati luka ayahnya, tetapi ia tidak menyangka bahwa lelaki itu sama sekali tidak membutuhkan bantuan. Bahkan dalam menghadapi pengepungan dua tempat suci itu, ia masih mampu melawan sendiri. Hari berikutnya, malam, Ye Xuan kembali ke kota Wangbei dan pergi menemui Qin Tai A terlebih dahulu. Qin Tai A duduk di aula rumah jenderal. Ketika Ye Xuan masuk, dia berkata dengan tenang, "Ku dengar kau dikepung dan dibasmi oleh dua tempat suci." Dia terdengar seperti tidak terlalu peduli,
tetapi baju zirah yang dikenakannya mengkhianati pikirannya. Ya, aku telah menghancurkan orang sok penting dari kuil Dewa Binatang itu sampai mati. Kurasa kuil Dewa Binatang akan secara resmi bergabung dengan pasukan Setan Langit untuk berpartisipasi dalam perang kali ini. Jawab Ye Xuan. Tidak perlu memperkirakan. Sekte Selatan dan Utara dari kuil Dewa Binatang mengumumkan kemarin bahwa mereka akan membalas dendam atas Ji Jiuchen dan bergabung dengan pasukan Ibel Surgawi untuk menyerang kota Wangbei. Mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah kecuali aku menyerahkanmu ke kuil Dewa Binatang untuk dibuang. Qin Tai'e tampak seperti sedang menikmati pertunjukan yang bagus. Apakah aku menimbulkan masalah bagi pasukan Long Yuan? Tanya Ye Xuan. Qin Tai'e melambaikan tangannya dan berkata, ini bukan pertama kalinya. Aku sudah terbiasa. Lakukan yang terbaik saja. Aku ingin melihat seberapa besar suara yang bisa kau buat. Masuknya resmi kuil Dewa Binatang memang bukan kabar baik bagi tentara Long Yuan. Namun, itu tidak seburuk itu. Karena kuil Dewa Binatang telah lama membantu pasukan Ibel Surgawi untuk melatih dan membesarkan monster, akan lebih baik jika sikapnya diperjelas kali ini. Tidak perlu bertele-tele, langsung saja. Selain itu, Qin Tai'e sebenarnya tengah menahan banyak kegembiraan dalam hatinya, yang tidak ia tunjukkan. Jauh sebelum Ye Xuan kembali ke kota Wangbei, dia telah menerima berita dari pengawal rahasia Night Owl dan mengetahui bahwa Ye Xuan telah memasuki alam half-step martial Sein. Setelah 300 tahun, Santo bela diri kedua akhirnya muncul di rumah Jenderal Ilahi, yang membuat Qin Tai'e sangat bahagia. Belum lagi membasmi beberapa tuan muda dari Tanah Suci, mampu mencapai setengah langkah Santo bela diri akan sepadan meskipun itu berarti menghancurkan langit. Melihatnya seperti ini, Ye Xuan tampaknya tidak khawatir tentang kuil Dewa Binatang yang memasuki pertempuran, jadi dia santai dan berkata sambil tersenyum kamu terlihat sangat bahagia, jadi aku akan memberitahumu beberapa kabar buruk terlebih dahulu. Kabar buruk apa? Ceritakan padaku, tanya Qin Tai'e. 200 juta batu roh yang kau minta dibawakan oleh penjaga rahasia Night Owl sudah kuhabiskan. Harga ramuan batin binatang suci dinaikkan oleh orang menyebalkan sok penting di kuil Dewa Binatang, dan hanya dijual seharga 1,4 miliar. Kata Ye Xuan. Baiklah, habiskan saja. Qin Tai'e mengerang. Meskipun dia tampak tidak terlalu peduli, 200 juta batu roh itu dikeruk dari berbagai bagian tentara Long Yuan. Pengeluaran militer tentara Long Yuan akan ketat dalam 2 tahun ke depan. Ada kabar baik lainnya. Ye Xuan melanjutkan sambil tersenyum. Jangan bernapas terlalu keras, selesaikan saja kata-katamu sekarang juga. Karena itu, aku menghajar si tukang pamer dari kuil Dewa Binatang sampai mati. Aku mendapatkan kembali sejumlah besar batu roh. Ini 200 juta. Aku akan mengembalikannya kepadamu terlebih dahulu. Ye Xuan berkata sambil mendorong cincin penyimpanan berisi 200 juta batu roh di depan Qin Tai'e. Dasar bocah. Qin Tai'e sangat marah hingga tertawa dan berkata, bagaimana dengan sisanya? Kuil Dewa Binatang akan menawar ramuan dalam dari binatang suci, jadi kamu seharusnya membawa setidaknya lebih dari 1 miliar batu roh. Keluarkan semuanya. Aku merampas batu-batu roh itu dengan kemampuanku sendiri, mengapa aku harus memberikannya kepadamu? Ye Xuan menyembunyikan cincin penyimpanannya di lengannya. Tidaklah nyaman bagimu untuk membawa lebih dari 1 miliar batu roh. Selalu ada Ibel Surgawi yang berusaha memburumu dan mencuri batu roh itu. Seberapa berbahayakah itu? Qin Tai'e mulai membujuk. Kalau begitu biarkan aku dalam bahaya. Ye Xuan menolaknya. Baiklah, jangan bicarakan batu roh untuk saat ini. Kau harus memberitahuku tentang kuil Dewa Perang, kan? Qin Tai'e mengalihkan topik pembicaraan dan berbicara tentang kuil Dewa Perang. Apakah kamu tidak tahu segalanya? Keesokan harinya, pengawal rahasia Night Owl memasuki kuil Dewa Perang untuk menyelidiki. Apalagi yang kamu ingin aku katakan? Ye Xuan berkata dengan santai. Pada malam ketika kuil Dewa Perang dibuka, Ye Xuan tidak membiarkan pengawal rahasia burung hantu malam masuk, melainkan masuk sendiri untuk membasmi Tai Futu. Saat pergi, pengawal rahasia Night Owl bahkan tidak masuk ke kuil perang untuk melihat-lihat. Akan tetapi, itu adalah kesalahan pengawal rahasia Night Owl karena tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, keesokan paginya, Kapten Pengawal Kegelapan Burung Hantu Malam membuka kembali pintu masuk kuil Dewa Perang, masuk untuk menyelidiki, dan kemudian melaporkan berita itu kembali ke kota Wangbei. Ye Xuan tahu bahwa Kapten Night Owl Dark Guard telah memasuki kuil Dewa Perang sendirian, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Ini adalah perintah Qin Tai'e. Sebagai seorang jenderal besar, dia tidak ingin ada yang berada di luar kendalinya. Para pengawal rahasia Night Owl memang masuk ke kuil Dewa Perang, tetapi mereka hanya melihat altar yang hancur. Apa yang terjadi dengan jiwa di dalam botol saripati darah? Qin Tai'e lebih khawatir tentang hal ini,
karena menurut informasi yang dikirim kembali oleh pengawal rahasia Night Owl, jiwa yang menyebut dirinya pagoda besi kemungkinan besar adalah embrio naga Ibel dari lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Dia telah hancur. Dewa Perang Tusu meninggalkan sebuah pikiran suci di kuil Dewa Perang untuk mencegah Tai Futu kembali. Pada akhirnya, Tai Futu dikendalikan oleh pikiran suci itu dan dibasmi oleh 4 harta karun dari Tanah Suci. Ye Xuan menceritakan secara singkat apa yang terjadi di kuil Dewa Perang. Baguslah kalau mereka dihancurkan. Serahkan keempat harta karun dari Tanah Suci itu. Qin Tai'a mengulurkan tangannya untuk meminta mereka lagi. Apakah kamu punya rasa malu, orang tua? Meminta harta karun dari seorang junior. Ye Xuan memutar matanya, masih meremehkan ketebalan wajah seorang pria tua berusia lebih dari 300 tahun. Tidak ada gunanya bagimu memiliki begitu banyak harta dari Tanah Suci. Berikan saja kepada para jenderal kuat dari tentara Long Yuan untuk digunakan, dan kekuatan tempur mereka akan meningkat pesat. Qin Tai'a berkata dengan santai. Aku merampas harta karun itu dengan kemampuanku sendiri, mengapa aku harus memberikannya padamu? Ye Xuan terus memutar matanya. Itu pinjaman. Tidak apa-apa meminjamnya, kan? Kau bisa mengambilnya kembali kapanpun kau mau. Pinjamkan saja ke pasukan Long Yuan dulu. Qin Tai'a memintanya dengan cara lain. 4 harta suci yang diperoleh kuil Dewa Perang meliputi 2 pedang, 1 palu, dan sebuah segel. Keempat harta karun Tanah Suci ini merupakan harta karun yang langka di mata para pejuang. Namun, bagi Ye Xuan, itu tampak sangat biasa karena tidak dapat dibandingkan dengan Void Spirit Blade. Lagi pula, harta suci yang dimurnikan orang lain tidak cocok untuknya dan tidak mudah digunakan. Ye Xuan masih berencana untuk menyempurnakan pedang Kunpeng menjadi harta Tanah Suci miliknya sendiri, sehingga peran keempat harta Tanah Suci ini akan menjadi lebih kecil. Meminjamkannya kepada Qin Tai'a adalah ide yang bagus. Itu tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas tempur pasukan Long Yuan, tetapi juga memungkinkannya untuk mengambilnya kembali kapanpun dia mau. Namun, aku hanya perlu meminjamkan 3 di antaranya, dan aku masih harus menyimpan 1 pedang naga merah untukku sendiri. Aku bisa meminjamkannya kepadamu, tetapi hanya 3 barang. Ye Xuan mengeluarkan 3 harta dari Tanah Suci dan meletakkannya di atas meja. Sesuatu yang bagi orang lain tampak seperti harta yang tak ternilai, namun begitu saja dilempar ke atas meja. Qin Tai'a merasa sangat tidak nyaman melihatnya. Namun, 3 harta suci tersebut memang dapat meningkatkan efektivitas tempur tentara Long Yuan. Qin Tai'a tersenyum gembira sambil mengambil palu godam dan tertawa gembira. Baiklah, ini adalah labu emas Huntian. Konon katanya, labu ini digunakan oleh seorang prajurit dengan kekuatan supernatural di bawah komando Dewa Perang Tusu. Ini bagus. Kemudian, dia mengambil segel lainnya, matanya berbinar dan dia berkata, ini adalah segel untuk membersihkan dan menurunkan hujan. Segel ini dapat menciptakan guntur dan kilat, serta memanggil angin dan hujan. Ini adalah hal yang baik, hal yang baik. Qin Tai'a tersenyum gembira saat menyimpan 3 harta karun Tanah Suci. Kemudian dia menepuk bahu Ye Xuan dengan tangannya yang besar dan memujinya, anak baik. Anak baik, hahaha. Surat utang itu mengatakan itu adalah pinjaman, jadi ambil saja dan selesai. Ye Xuan memutar matanya. Qin Tai'a tidak ragu-ragu dan segera menulis surat perjanjian. Ye Xuan menoleh untuk bertanya tentang kota Liuyun. Apakah ada berita dari kota Liuyun? Apakah kamu masih ingat bahwa kamu adalah penguasa kota Liuyun? Qin Tai'a bergumam, lalu berkata, tidak ada yang serius, hanya saja 2 bintang ibel kecilmu itu membuat banyak kegaduhan. Ada apa dengan mereka? Ye Xuan bertanya sambil mengerutkan kening. Kabar dari pengawal rahasia Night Owl adalah bahwa setelah si kembar kembali, mereka berlatih siang dan malam, menyebabkan suara ledakan kehampaan terdengar setiap hari di gunung belakang Akademi Kunpeng, membuat orang-orang di kota Liuyun panik. Qin Tai'a mengatakan ini dengan ekspresi sedang menonton pertunjukan yang bagus di wajahnya, seolah-olah dia sangat senang melihat situasi ini. Setelah mendengarkan ini, Ye Xuan merenung sejenak dan tahu apa yang sedang terjadi. Ini adalah ketiga kalinya. Dia memotong polong teratai 3 kali berturut-turut. Ketika Tong kembali ke kota Liuyun, dia menangis. Ye Xuan tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa terus-terusan membawa mereka. Untungnya, berlatih keras bukanlah hal yang buruk, selama Anda tidak cedera. Qin Tai'a bertanya, apa yang akan kau lakukan? 2 bintang IBLmu tidak terlalu mendengarkan orang lain. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka tanpamu. Gunung belakang Akademi Kunpeng telah meledak setiap hari, dan akademi itu kacau balau. Ye Qingyang mencoba membujuk mereka berkali-kali, tetapi gagal menghentikan mereka. Pada akhirnya, dia hanya bisa membiarkan mereka berlatih di pegunungan Panlong. Benarkah? Kurasa mereka cukup patuh. Ye Xuan tahu betul apa yang sedang dilakukan Gai dan Tong.
Mereka pasti sedang mempersiapkan diri untuk tantangan Lotus keempat. Akan tetapi, mereka tumbuh terlalu cepat untuk bisa membuat keributan besar seperti itu. Jika orang lain, akan sulit mengatakan apakah mereka bisa menekannya. Apa yang kau dengarkan? Untuk mengawasi mereka berdua, kita perlu mengirim 4 kelompok yang terdiri dari 16 pengawal rahasia Night Owl, dan kita sering kehilangan target. Jika kita mendekat dan ketahuan, kita akan diserang oleh yang lebih besar. Selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah melihat pengawal rahasia Night Owl mengeluh. Ini pertama kalinya. Qin Tai'e sedikit marah ketika membicarakan hal ini. Di masa lalu, pengawal rahasia Night Owl tidak akan berkedip saat menerima misi, bahkan jika itu adalah misi yang mengancam jiwa. Namun, misi melacak bintang Ibel ini adalah satu-satunya yang mereka coba hindari. Tidak berlebihan, kan? Ye Xuan memasang ekspresi tak bisa berkata apa-apa di wajahnya. Gai dan Tong telah menguasai kekuatan kehampaan yang luar biasa kuat, dan bepergian melalui kehampaan lebih mudah bagi mereka daripada makan, jadi sungguh tidak mudah bagi penjaga rahasia Night Owl biasa untuk mengawasi mereka. Mustahil untuk tidak mengawasi mereka. Bagaimanapun, Gai dan Tong memiliki identitas khusus. Begitu mereka ditangkap oleh kerajaan Ibel surgawi kuno, keadaan akan menjadi sangat buruk. Aku sudah memikirkan jalan tengahnya. Qin Tai'e berkata, mengeluarkan 2 jimat giok dan berkata, pasang 2 jimat giok ini pada mereka. Para pengawal kegelapan Night Owl memiliki cakram susunan di tangan mereka dan dapat mengetahui lokasi jimat giok tersebut. Dengan cara ini, tugas para pengawal kegelapan Night Owl akan jauh lebih mudah. Ye Xuan mengambil jimat giok itu, berpikir sejenak dan berkata, oke. Setelah menyelesaikan ceritanya, Ye Xuan kembali ke kediamannya, mengeluarkan 2 jimat giok, mengeluarkan belati, dan mengukir kata-kata pada jimat giok, satu dengan dan yang lainnya dengan. Dia menjadikannya sebagai hadiah dan meminta seseorang untuk mengirimkannya kembali ke kota Liuyun. Kuil Dewa Binatang secara resmi memasuki medan perang untuk membantu tentara Ibel surgawi, membuat situasi di prefektur Longyuan semakin tegang. 2 tempat suci dan 1 negara kuno mengepung kota Wangbei. Tidak seorang pun tahu bagaimana nasib kota Wangbei di masa depan. Bukan hanya kota Wangbei saja, tetapi juga kota Suofeng dan kota Jiangyang tempat tentara Longyuan ditempatkan, menghadapi tekanan luar biasa setelah kedua tempat suci itu secara resmi membantu tentara Ibel surgawi dalam pertempuran. Untungnya, kota Suofeng dan kota Jiangyang masing-masing terletak di arah utara dan selatan kota Wangbei, dan kedua kota tersebut dapat memperoleh bantuan dari kota Wangbei. Jika kota Wangbei tidak menjaga bagian tengah garis pertahanan, tentara Tianyao hanya perlu bekerja sama untuk menyerang satu kota dan akan merebutnya dalam waktu 3 bulan. Sejak sebulan yang lalu, Li Xuanfeng meninggalkan kota Wangbei lagi dan pergi ke 10 tempat suci dan sekte Gunung Abadi untuk melobi, berharap mendapatkan bantuan dari tempat suci dan sekte ini. Bagaimanapun, tekanan bagi tentara Longyuan untuk menghadapi pengepungan 2 tempat suci dan sebuah negara kuno sendirian terlalu besar. Namun, lobi semacam itu tidaklah mudah. Sebagian besar sekte Tanah Suci berpegang pada tujuan melampaui praktik duniawi dan biasanya tidak mau berpartisipasi dalam perang antara kedua ras tersebut. Di pihak tentara Ibel surgawi, Yinlei Dianmu memiliki prajurit kuasi kaisar dari Tanah Suci untuk membantu dalam pertempuran, yang meningkatkan kekuatan tempur tentara Ibel surgawi beberapa tingkat. Yinlei Dianmu adalah penguasa suci generasi Lei Motian, dan menggunakan senjata semi kekaisaran, membuatnya tak tertandingi. Bersama dengan 3 orang suci guntur Lei Motian lainnya, hampir seluruh Tanah Suci Lei Motian dimobilisasi. Bukan hanya Lei Motian saja, bahkan Jisen Sang, penguasa sekte selatan kuil Dewa Binatang, pun turun tangan membantu pasukan Ibel surgawi untuk menerobos kota Wangbei dan membasmi Ye Xuan demi membalaskan dendam putranya. Kota Suofeng dan kota Jiangyang hanya bisa mempertahankan kota mereka dan tidak berani terlibat dalam pertempuran. Meski begitu, mereka terancam ditembus. Li Xuanfeng pergi ke Istana Lihuo dan berulang kali mengundang penguasa suci Istana Lihuo, Nangong Pingsu, untuk keluar dari pengasingannya. Ini juga karena Nangong Qi terakhir kali terluka parah oleh Ibel surgawi Capricorn milik Lei Motian, jadi Nangong Pingsu setuju untuk keluar sendiri begitu cepat. Terakhir kali Nangong Zi datang ke kota Wangbei, Qin Tai'e menyambut Nangong Zi dengan tata krama menyambut tamu. Kali ini, Nangong Pingsu adalah guru suci Istana Lihuo. Qin Tai'e tidak lagi menganggap dirinya sebagai guru, tetapi minum bersama Guan Tiantai dan Nangong Pingsu, menganggap Nangong Pingsu sebagai orang yang setara. Ye Xuan dan para jenderal tentara Longyuan lainnya duduk di kedua sisi Qin Tai'e, sementara putra suci dan putri suci Istana Lihuo duduk di kedua sisi Nangong Pingsu. Kedua belah pihak duduk berhadapan dengan jarak 5 langkah, minum dan mengobrol tentang keajaiban dunia. Qin Tai'e mengangkat gelasnya dan mengucapkan terima kasih, Santo Nangong, karena telah datang membantu kami. Qin Mou sangat berterima kasih.
Namong Pingsu tampaknya berusia sekitar 40 tahun, tetapi sebenarnya dia tidak lebih muda dari Qin Tai'a. Dia mengenakan jubah api merah, tetapi sikapnya sangat tenang, tanpa panasnya api. Jenderal Qin, Anda terlalu sopan. Yang terpenting adalah putra saya terluka parah dan tersinggung ketika dia datang ke kota Wangbei terakhir kali. Sebagai ayahnya, saya harus datang dan membalasnya, kata Namong Pingsu dengan tenang. Terakhir kali, Namong Zi memang terluka parah. Dia dipukuli oleh Tianyao Moji dari Lei Motian. Namun, Capricorn sudah mati. Jika Istana Dewa Api harus membalas dendam, mereka hanya dapat menemukan Lei Motian. Istana Lihuo dan Lei Motian adalah musuh bebuyutan di zaman kuno. Alasan mengapa Istana Lihuo dapat dengan mudah dimobilisasi juga karena hubungan permusuhannya dengan Lei Motian. Adapun kata-kata Namong Pingsu bahwa Namong Zi marah, ini lebih halus. Terakhir kali Namong Qi meninggalkan kota Wangbei, dia sangat marah. Dia diusir oleh Ye Xuan. Jika dia mengatakan bahwa dia marah, itu sangat masuk akal. Oleh karena itu, kata-kata Namong Pingsu memiliki makna yang lebih dalam. Qin Tai'a tertawa dan berkata, semua ini salah Qin Mou karena tidak mampu melindungi Sein Namong. Terakhir kali dia bertarung melawan Capricorn milik Lei Motian, Sein Namong terluka. Namun untungnya, Xuan Er bertarung dengan keras dan membasmi Capricorn Evil itu, membalaskan dendam Sein Namong. Kata-kata Namong Pingsu penuh dengan makna tersembunyi, dan Qin Tai'a tidak kalah mengesankan. Arti kata-kata Qin Tai'a sangat jelas jika putramu tidak dapat mengalahkan lawan, cicitku akan membasminya untuk membalaskan dendam putramu. Kamu harus memiliki gambaran tentang siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Sikap Namong Pingsu tetap tenang, dan dia tertawa dan berkata, Namong Zi memang lamban dalam kultivasinya selama beberapa tahun terakhir, tetapi dia telah membuat banyak kemajuan sejak kembali, dan telah memperoleh beberapa wawasan yang bagus. Dia telah memasuki level pertama alam bela diri suci, dan kudengar bahwa Ye Xuan juga telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya. Mengapa kita tidak membiarkan mereka berdua bersaing dan saling menyemangati? Begitu dia selesai berbicara, Namong Zi segera berdiri dan berjalan ke tengah lapangan. Dia telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Dia telah cemas sejak dia terprovokasi oleh kata-kata Ye Xuan di Qianglou terakhir kali. Setelah kembali ke Istana Lihuo, dia tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi juga menggunakan sumber daya Istana Lihuo untuk menerobos alam dan membuat kemajuan besar dalam kultivasinya, jadi dia ingin membalas mereka. Semua prajurit memiliki kebiasaan menjalin persahabatan melalui seni bela diri. Aneh rasanya jika jago bela diri tidak merasa kompetitif saat duduk berhadapan satu sama lain. Oleh karena itu, Qin Tai'a tidak keberatan dengan ajakan Namong Pingsu untuk bertarung. Dia menoleh untuk melirik Ye Xuan dan bertanya, apa yang kamu katakan? Aku tidak peduli, kata Ye Xuan dengan ekspresi santai. Kalau begitu, silakan saja. Menemani Sein Namong untuk bertarung dan saling menyemangati akan sangat membantu seni bela diri. Qin Tai'a mengangkat tangannya dan menyetujui kompetisi tersebut. Setelah Ye Xuan meninggalkan tempat duduknya, Qin Tai'a menambahkan Qin Mou berharap kompetisi ini dapat meningkatkan komunikasi antara kedua belah pihak, jadi tidak perlu harta karun. Bertandinglah dalam seni bela diri saja, dan berhentilah saat Anda merasa puas. Itulah yang kumaksud. Namong Pingsu juga setuju. Kompetisi ini adalah usaha Namong Pingsu untuk mendapatkan kembali statusnya sebelumnya, hanya untuk mendapatkan kembali sedikit muka, ini bukan pertarungan hidup dan mati. Sikap Namong Qi tidak setenang Namong Pingsu. Begitu dia melihat Ye Xuan, ada kemarahan di matanya. Faktanya, Ye Xuan berpikir dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia tidak pernah menyinggung perasaannya, dan bahkan membasmi ibel surgawi yang melukainya dengan serius. Jika ada, itu terjadi saat mereka berada di kaki Menara Qiong dan tidak memberi jalan kepadanya. Tidak mengalah akan dianggap suatu pelanggaran baginya, dan Ye Xuan merasa tidak ada yang perlu dikatakan tentang hal itu. Namun, dengan sedikit berpikir, tidak sulit untuk memahami mengapa Namong Qi begitu marah. Itu karena dia adalah putra suci Tanah Suci, tetapi kekuatannya tidak sebaik Martial Lord tingkat ketiga. Ini membuatnya merasa terhina, jadi dia sangat marah. Ye Xuan berjalan ke tengah de observasi dan menghadap Namong Qi. Namong Qi menatap tajam ke matanya dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak akan menahan diri. Jika kamu kalah, jangan salahkan aku karena menggunakan kultivasiku untuk menekanmu. Tidak masalah, karena aku berani menerima pertarungan, aku tidak peduli dengan tingkat kultivasimu. Ye Xuan sangat tenang. Meskipun Ye Xuan telah memasuki alam setengah langkah Martial Saint, kultivasi Namong Qi telah mencapai tingkat pertama Martial Saint. Tampaknya hanya ada sedikit perbedaan ranah, tetapi sebenarnya ada perbedaan besar antara Half Step Martial Saint dan Martial Saint tingkat pertama. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah setengah ranah utama. Namong Qi mengambil langkah terlebih dahulu,
menghentakkan kaki kanannya, dan berteriak dengan suara yang dalam aura martial Saint, bangkit. Dalam sekejap, lapisan aura yang menyala muncul di belakangnya, menutupi separuh langit. Momentumnya begitu kuat sehingga orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak bersandar dan terkesiap. Saat aura Santo bela diri Namongzi muncul, napas panas menyebar, dan anggur di atas meja di depan semua orang mulai mendidih perlahan. Menghadapi anggur yang mendidih, semua orang di istana Lihuo tetap duduk dengan tenang, dan beberapa bahkan mengambil anggur yang mendidih dan meminumnya perlahan. Para prajurit di pihak tentara Long Yuan berada dalam situasi yang lebih tidak nyaman. Mereka perlu mengedarkan energi sejati mereka untuk melawan aura yang kuat dan panas ini. Qin Tai'e mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum seperti yang diharapkan dari putra suci istana Lihuo, aura orang suci bela diri memang kuat dan jernih. Setelah berkata demikian, dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur yang mendidih itu, lalu perlahan-lahan meletakkan cangkir anggur itu. Saat cangkir anggur itu menyentuh meja anggur, sebuah lingkaran energi menyebar, sedikit memaksa aura api itu kembali, membantu pasukan Long Yuan di belakangnya menahan panasnya. Semua orang di pasukan Long Yuan tiba-tiba merasa jauh lebih segar dan mereka semua menghela napas lega. Kemudian, Ye Xuan mengangkat tangan kanannya, dan aura pedang dilepaskan, menutupi langit dan bumi. Bayangan pedang dewa muncul, dan cahaya pedang yang terang membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Di bawah aura kendo yang menyelimuti, setiap orang merasakan ujung tajam yang menunjuk langsung ke jiwa mereka, membuat mereka merasa seperti duri di punggung mereka. Semua orang di istana Lihuo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan leher mereka, seolah-olah cahaya pedang menembus alis mereka, dan jiwa mereka bergetar. Namong Pingsu juga mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, Jenderal muda dari rumah Jenderal Dewa memang berbakat seperti yang dikatakan rumor. Dia benar-benar bisa mendapatkan pencerahan melalui jalan pedang. Bahkan di antara Kaisar Dewa kuno, hanya ada satu atau dua yang bisa mendapatkan pencerahan melalui jalan pedang. Setelah berkata demikian, dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur dalam gelas, lalu meletakkan cangkir anggur itu di atas meja dan melepaskan semburan energi pada saat yang sama, mengisolasi ketajaman aura pedang. Sebelum kompetisi antara Ye Xuan dan Namong Qi dimulai, Qin Tai'e dan Namong Pingsu sudah mulai berkompetisi secara diam-diam, dan kemudian tertawa pada saat yang sama. Aura orang suci bela diri Ye Xuan dan Namong Qi dilepaskan secara ekstrim. Aura tersebut bertabrakan dan mereka mulai bertarung untuk dunia dan saling menekan. Keduanya tampak tidak bergerak, tetapi pertarungannya sudah sangat sengit. Para penonton di kedua sisi juga mulai berbicara, masing-masing memuji tuan muda di pihak mereka. Para tetua dan murid istana Lihuo berkata, kekuatan saudara Namong meningkat terlalu cepat. Aura martial Saint-nya begitu kuat sehingga Mayor Jenderal Tentara Long Yuan tidak akan mampu bertahan lama. Para jenderal dari pasukan Long Yuan tidak yakin dan dengan kasar membalas, kalian tidak tahu apa-apa. Jenderal muda kita telah menembus level ke-7 dan memasuki alam setengah langkah Santo bela diri. Tidak peduli siapa Santo itu, dia tidak dapat dibandingkan dengannya. Omong kosong, kakak senior Namong kita berada di level pertama alam martial Saint. Dia tidak sebanding dengan martial Saint setengah langkah. Tunggu saja dan lihat, dalam waktu tidak lebih dari 3 gerakan, jenderal mudamu akan dikalahkan. Semua orang di istana Lihuo segera membantah. Para jenderal tentara Long Yuan mulai bersorak untuk Ye Xuan Mayor Jenderal, jatuhkan dia. Biarkan mereka melihat bahwa tentara Long Yuan kita akan menghasilkan orang kuat yang tak tertandingi. Perdebatan antara kedua belah pihak menjadi semakin intens. Pertarungan aura kedua jagoan bela diri itu makin lama makin sengit, tetapi setelah seperempat jam, keduanya masih berimbang. Kilatan tajam melintas di mata Namong Qi, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, Lihuo Shen Quan Fenkin. Dia bergegas maju dan meninju dada Ye Xuan. Ye Xuan mengangkat tangannya dan mengaktifkan kitab suci Dewa Perang Kuno, lalu mengayunkan tangannya ke belakang dan bang menghantam tinjunya. Namong Zi melayangkan pukulan keduanya Lihuo Shen Fist Suhe. Ia melancarkan pukulan yang mengeluarkan semburan kekuatan yang membara, bagaikan seekor burung api yang menukik ke bawah untuk membasminya. Ye Xuan tersenyum tipis, tetapi tidak menggunakan seni bela diri apapun. Sebaliknya, ia berlatih teknik pengendalian api, mengangkat tangannya dan meraih tinju yang menyala-nyala, lalu memutarnya, mengubahnya menjadi api berbentuk naga dan membalas dengan pukulan. Mata Namong Qi menjadi gelap, dan dia melemparkan tinju Dewa Lihuo lainnya ke arah api berbentuk naga. Wah, kedua kekuatan besar itu bertabrakan, meledak dan menyapu bersih. Qin Tai'e dan Namong Pingsu melambaikan tangan mereka secara bersamaan, melepaskan ledakan energi untuk memblokir kekuatan ledakan di tengah platform pengamatan. Setelah kedua kubu bertarung selama lebih dari 10 ronde, wajah Namong Qi makin marah dan gerakannya makin ganas. Dia bertarung melawan martial Saint setengah langkah dengan kultivasi martial Saint tingkat pertama.
Jika dia tidak bisa menang, bahkan seri pun akan sangat disayangkan, jadi dia menjadi semakin cemas seiring berjalannya pertarungan, dan secara bertahap menggunakan jurus-jurus mematikannya. Tentara Long Yuan dan Istana Li Huo siap bekerja sama melawan musuh, jadi sebaiknya jangan marah dalam kompetisi ini. Namun, pada titik ini, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan kompetisi dan mereka hanya dapat terus menonton. Pertarungan Namong Zi semakin sengit, gerakannya juga semakin ganas. Akhirnya, dia menggunakan jurus pembasmi terkuat dalam tinju Li Huo pembasmi maut. Dengan satu pukulan, api melesat ke langit, dengan kekuatan menghancurkan gunung dan sungai serta membakar jiwa. Mata Ye Xuan menjadi gelap, dan dia menyatukan tangan kanannya untuk membentuk pedang. Niat pedang dilepaskan, tajam dan tak tertandingi, dan dia benar-benar menggunakan pedang jari untuk melakukan pedang surgawi memecah langit. Kedua gerakan ini berada di luar lingkup pertandingan persahabatan. Qin Tai'e dan Namong Pingsu mengerutkan kening pada saat yang sama, tetapi tidak ada yang mencoba menghentikan mereka. Siapapun yang mencoba menghentikan mereka akan mengakui kekalahan. Wah, tinju Dewa Api dilempar keluar, dan kekuatan tinju yang berapi-api datang bagai banjir, dan kemanapun ia lewat, tanah langsung berubah menjadi abu. Ye Xuan mengarahkan pedangnya dan energi pedang yang kuat melesat keluar, mengandung kekuatan yang tak terkalahkan, menghantam kekuatan tinju Li Huo, menimbulkan suara keras yang mengejutkan. Wah! Energi pedang menerobos kekuatan tinju dan kekuatannya meledak, mengguncang bumi. Pukulan ini tidak berhasil, dan ekspresi Namong Qi berubah dingin. Dia menekan tangan kanannya ke bawah, berteriak dengan suara yang dalam, dan menggunakan teknik rahasia tanah suci. Aliran api laut selatan menyembur keluar dari telapak tangannya. Dalam aura martial Sein, Nanming Li Huo berubah wujud menjadi naga menyala dan burung phoenix menyala, meraung ke langit dengan momentum yang mengerikan. Bahkan mereka yang menyaksikan pertarungan dari belakang Qi gemetar ketakutan mendengar raungan tersebut. Ye Xuan bersikeras, tatapan matanya menggelap, dia mengangkat tangannya untuk melepaskan aura pedang, hantu pedang dewa dengan aura pedang mulai bergerak, pedang menunjuk ke arah Namong, aura pedang menunjukkan ketajamannya. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin ia dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bayangan pedang-pedang suci itu. Itulah niat pedang Kaisar Suci yang dapat menghancurkan segalanya. Namong Pingsu merasakan aura mengerikan yang terpancar dari bayangan pedang dewa, matanya bersinar, dan dia segera berteriak, cukup. Berhenti. Hantu pedang dewa dalam aura pedang Ye Xuan pada awalnya tampak tidak penting, tetapi ketika hantu pedang dewa ini menunjukkan keunggulannya, bahkan penguasa suci tanah suci pun merasa sedikit takut. Jika jurus ini digunakan, Namong Pingsu dapat membayangkan bahwa meskipun Namong Qi tidak mati, dia akan terluka parah lagi, jadi dia harus angkat bicara untuk menghentikan persaingan. Melihat Namong Pingsu telah berbicara untuk menghentikan kompetisi, Ye Xuan berpikir bahwa ini setara dengan mengakui kekalahan. Namun, itu adalah pengakuan kekalahan yang bermartabat dan tidak memalukan. Namun, Namong Qi tidak berpikir demikian. Sebagai putra suci tanah suci dan seorang pejuang yang kuat di tingkat pertama alam bela diri suci, dia sangat kesal karena tidak dapat mengalahkan seorang bela diri suci setengah langkah setelah bertarung begitu lama. Bagaimana dia bisa berhenti begitu saja? Dia berteriak, ini belum berakhir. Kau akan kalah dengan gerakan ini. Sambil berkata demikian, dia melayangkan pukulan. Naga api dan burung phoenix api yang berubah dari Nanming Li Huo meraung ke langit dan menukik turun pada saat yang bersamaan. Tatapan mata Ye Xuan berubah dingin, dan dia perlahan mengangkat tangannya, bersiap menggunakan keterampilan unik Dewa Pedang. Qin Tai'e khawatir jika Namong Zi terluka parah, itu akan menghambat kerja sama antara tentara Long Yuan dan Istana Li Huo. Sebagai seorang jenderal Long Yuan, dia tetap harus mengutamakan situasi secara keseluruhan, jadi dia mengingatkannya hentikan saja jika sudah cukup. Naga api dan phoenix api yang berubah dari Nanming Li Huo menyerang. Ye Xuan mengangkat tangannya dan memadatkan niat pedang yang tak terkalahkan pada pedang jari. Dia terbang keluar dan mengarahkan jarinya ke naga api dan phoenix api. Ribuan hantu pedang dewa beterbangan bagaikan hujan pedang, mengikuti jari itu, berkumpul menjadi sebuah aliran deras dan menghancurkan naga api dan burung phoenix api. Ye Xuan menerobos kobaran api dan mengarahkan jarinya ke alis Namong Qi, berhenti 3 inci jauhnya. Semua niat dan ketajaman pedang tertahan dalam sekejap, kembali tenang pada saat itu. Merasakan serangan ribuan niat pedang, Namong Qi tertegun sejenak. Baru setelah ribuan niat pedang berkumpul di satu titik dan menghilang, dia tersadar. Jika seseorang mengarahkan jarinya 3 inci di depan dahi, jelaslah siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Alasan mengapa Ye Xuan tidak menjatuhkannya hanya untuk memberinya jalan keluar. Hal ini membuat Namong Qi sangat marah, dia tampak murka dan ingin bertarung lagi. Ye Xuan berkata, sudah cukup. Kalau kamu terus seperti ini, kamu hanya akan mencari masalah. Wajah Namong Qi langsung berubah sangat jelek.
Penting bagi orang untuk mengenal diri mereka sendiri. Aku memberimu jalan keluar. Jika menurutmu lebih baik menyerah daripada menyerah, silakan saja. Kata Ye Xuan. Titik titik titik. Titik titik titik. Kamu. Namongci tidak tahan dengan penghinaan ini dan ingin memukulnya lagi. Setelah menyaksikan pertandingan itu, Namong Pingsu tahu dengan jelas bahwa kekuatan Ye Xuan jauh melampaui tingkat kultivasinya, dan segera berkata, Namongzi, kembalilah dan duduk. Karena Tuan Suci Istana Lihuo telah berbicara, Namongci hanya bisa kembali dan duduk, tetapi ekspresinya masih tampak muram. Awalnya, Namong Pingsu meminta Namongzi untuk berkompetisi guna mengembalikan mukanya, tetapi hasilnya bertentangan dengan harapannya. Akan tetapi, sebagai penguasa suci di Tanah Suci, seseorang tetap harus bersikap murah hati. Setelah duduk kembali, Namong Pingsu mengambil gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, Jenderal Muda Tentara Long Yuan memang pantas dengan reputasinya. Tidak, tidak, bocah ini baru belajar dasar-dasarnya. Maaf telah mempermalukan dirinya sendiri. Qin Tai'a mengucapkan kata-kata rendah hati ini tetapi wajahnya penuh dengan senyuman. Kedua belah pihak berbincang sejenak. Namong Pingsu berinisiatif untuk berbicara tentang bisnis. Saya telah bermeditasi di Tanah Suci selama bertahun-tahun. Saya ingin tahu bagaimana keadaan Lei Motian sekarang. Qin Tai'a melirik Ye Xuan di sampingnya dan berkata, anak nakal ini pernah bertarung dengan Ibel Lei Motian beberapa waktu lalu. Biarkan dia memberitahu kita apa yang ingin dia katakan. Ye Xuan duduk tegak dan berkata, tidak ada yang serius terjadi. Ibu petir dan petir Yin keluar dari surga Ibel Guntur, dan membawa serta senjata semi-kaisar, platform hukuman surga ledakan guntur, yang terlihat sangat kuat. Platform hukuman surgawi yang menggelegar. Ketika orang-orang di Istana Lihuo mendengar nama senjata semi-kekaisaran ini, mata mereka membelalak dan sedikit ketakutan muncul di wajah mereka. Istana Lihuo dan Lei Motian telah bermusuhan sejak zaman kuno, jadi mereka saling mengenal dengan baik. Oleh karena itu, semua orang di Istana Lihuo tahu bahwa Lei Motian memiliki senjata kuasi kekaisaran, dan senjata kuasi kekaisaran ini telah digunakan untuk menekan umur Raja Ibel. Namong Pingsu bertanya dengan ragu, platform hukuman Dewa Petir digunakan oleh Lei Motian untuk menekan umur Raja Ibel. Dia tidak akan mengeluarkannya dengan mudah. Apakah berita ini benar? Tentu saja, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ye Xuan berkata dengan tegas. Yu Xuanyan bertanya dengan ragu, kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Itu adalah senjata kuasi kaisar milik Lei Motian. Bagaimana kau bisa kembali hidup-hidup setelah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri? Lei Butian Xingtai memang kuat. Saat kultivasi Ye Xuan masih di level ketiga Martial Honor Realm, ia mampu menekan Void Spirit Blade secara langsung. Untuk senjata semi-imperial, ia sudah sangat kuat. Menghadapi keraguan Yu Xuanyan, Ye Xuan tidak marah, tetapi tersenyum tipis. Aku tidak hanya kembali hidup-hidup, aku juga mengusir Yin Lei Dianmu. Yu Xuanyan mengerutkan bibirnya karena tidak percaya, seharusnya ada batas untuk membanggakan diri sendiri. Beranikah kau mengatakan bahwa kau telah mengalahkan Yin Lei Dianmu yang memiliki senjata semi-kaisar? Santo Yu, apakah kamu mencari pertengkaran lagi dengan mencari kesalahanku seperti ini? Ye Xuan menatapnya dengan senyum tipis di wajahnya. Anda, terakhir kali Yu Xuanyan bersaing dengan Ye Xuan untuk mendapatkan harta karun, mutiara api langit yang ia gunakan untuk memurnikan kehilangan 100 tahun sajak daunnya. Bagaimana ia berani menantangnya secara aktif? Ia sangat marah hingga wajahnya memerah. Namong Pingsu mengganti topik pembicaraan dan lanjut bertanya bagaimana situasi terkini pasukan Ibel Surgawi. Kali ini Hang Zhan yang menjawab tentara Ibel Surgawi masih mengumpulkan pasukannya, termasuk Ibel Surgawi Fatian dan Muhou, dengan kekuatan mendekati 300.000. Dan menurut berita terbaru, Raja Ibel Muhou bermaksud untuk keluar dari lembah perbatasan barat dan menyerang kota Wangbei bersama dengan Raja Ibel Fatian. Namong Pingsu tersenyum tipis dan berkata, dengan 2 Raja Ibel dan 2 tempat suci, tekanan pada tentara Long Yuan tidaklah kecil. Qin Tai'a menjawab dengan tenang meskipun tekanannya besar, tidak menjadi masalah bagi tentara Long Yuan untuk mempertahankan kota Wangbei. Kota Wangbei dijaga oleh formasi Mitian 9 transformasi. Jika pasukan Ibel Surgawi tidak memiliki pasukan 10 kali lebih banyak, mustahil bagi mereka untuk menerobos kota Wangbei, kecuali mereka menghancurkan formasi Mitian 9 transformasi terlebih dahulu. Namong Pingsu mengelus jenggotnya dan berkata dengan nada menyanjung, saya pernah mendengar bahwa formasi pengguncang langit 9 revolusi kota Wangbei adalah formasi terhebat di Jiushu. Saya ingin tahu kapan saya bisa melihatnya sendiri. Ini bukan bualan Qin Mou. Formasi langit berkabut 9 revolusi memang tak tertandingi di dunia. Selain itu, para tetua dan murid dari Departemen Formasi Akademi Kunpeng datang ke sini hari ini dan sedang meningkatkan formasi. Kekuatan formasi langit berkabut 9 revolusi akan menjadi semakin kuat, kata Qin Tai'a. Akademi Kunpeng, aku pernah mendengar nama ini beberapa kali.
Apakah ini sekte formasi yang baru muncul? Tanya Namong Pingsu dengan santai. Qin Tai'a menoleh menatap Ye Xuan dan memberi isyarat padanya untuk menjawab. Tidak termasuk sekte formasi, harus dikatakan bahwa mereka mengajarkan segalanya. Ye Xuan menjawab dengan santai. Yu Xuanyan langsung mengkritik, jika kamu mengajarkan segalanya, maka kamu tidak pandai dalam hal apapun. Ye Xuan juga tidak marah, dia tersenyum tipis dan berkata tidak apa-apa. Aku hanya akan mengajarimu beberapa formasi yang diwariskan oleh Ye Zhen. Ternyata formasi ini hanya diwariskan oleh satu orang, dan memang tidak terlalu canggih. Yu Xuanyan jelas tidak tahu siapa Ye Zhen, dan mulai mencari-cari kesalahannya dengan santai. Namong Pingsu buru-buru angkat bicara untuk menutupi suaranya, katanya ternyata Akademi Kunpeng benar-benar memiliki warisan dari master formasi tertinggi, jadi fondasi formasi akademi ini seharusnya cukup dalam. Ketika Yu Xuanyan mendengar kata-kata gurunya, dia tertegun sejenak, dan segera menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan dalam identitas Ye Zhen. Ekspresinya membeku dan dia merasa sangat malu. Dia terus menjelaskan dalam benaknya aku telah berkonsentrasi pada latihan teknik pemisahan api di Tanah Suci. Siapa yang tahu tentang formasi tertinggi? Apa yang aneh dengan tidak mengenali formasi itu? Qin Tai'a membelai jenggotnya dan berkata dengan rendah hati tidak buruk. Itu juga karena Akademi Kunpeng memiliki keberuntungan dan telah menarik banyak orang berbakat, sehingga dapat berkembang hingga skala saat ini. Namong Pingsu merasa sedikit aneh saat mendengar ini, karena kedengarannya seperti kerendahan hati, tetapi ada sedikit kesan membual di dalamnya, yang terasa seperti meremehkan diri sendiri. Akademi Kunpeng ini sangat aneh. Aku ingin tahu siapa master sekte itu. Aku ingin melihatnya sendiri. Tanya Namong Pingsu. Qin Tai'a tertawa, melirik Ye Xuan, dan berkata, bocah ini mengacaukannya. Itu hanya Akademi Seni Bela Diri dan tidak dapat dibandingkan dengan Tanah Suci. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di istana Li Huo mengerutkan kening dan menatap Ye Xuan, mata mereka penuh dengan kebingungan dan rasa ingin tahu. 680.